Dengan siasat yang aku punya, transaksi kamu bisa naik berkali-kali lipat. Kamu pernah mengalami ini? Sepi pengunjung, kebanyakan jualan di tempat lain. Susah cari pembeli tambahan. Channel jualan Bukalapak adalah solusi kamu. Banyak keuntungannya, seperti gratis. Jadi lapak pilihan, jangka pembeli lebih luas. Punya banyak barang dan pengen langsung laku? Pakai link jual beli. Pembeli cukup buka link dan langsung bayar. Dengan manajemen pelanggan, kamu bisa berinteraksi dengan pembeli, bagi-bagi promosi, dan lebih memahami tanggapan pembeli. Kirim paket langsung dijemput di rumah dengan Bukasen. Praktis kan? Sebar-sebarin link jualan kamu pakai kumpul link. Semua barang terkumpul dalam satu halaman. Makin jago cari cuan, makin mantap jadi pelapak jagoan. Hai, aku Super Sellerman. Aku mau kasih tips cuan biar kamu bisa jadi pelapak jagoan. Dengan siasat yang aku punya, transaksi kamu bisa naik berkali-kali lipat. Kamu pernah mengalami ini? Tapi pengunjung, banyakkan jualan di tempat lain. Susah cari pembeli tambahan. Channel jualan Bukalapak adalah solusi kamu. Banyak keuntungannya, seperti gratis. Jadi lapak pilihan, jangka pembeli lebih luas. Punya banyak barang dan pengen langsung laku? Pakai link jual beli. Pembeli cukup buka link dan langsung bayar. Dengan manajemen pelanggan, kamu bisa berinteraksi dengan pembeli, bagi-bagi promosi, dan lebih memahami tanggapan pembeli. Kirim paket langsung dijemput di rumah dengan Bukasen. Praktis kan? Sebar-sebarin link jualan kamu pakai kumpul link. Semua barang terkumpul dalam satu halaman. Makin jago cari cuan, makin mantap jadi pelapak jagoan. Hai, aku Super Sellerman. Aku mau kasih tips cuan biar kamu bisa jadi pelapak jagoan. Dengan siasat yang aku punya, transaksi kamu bisa naik berkali-kali lipat. Kamu pernah mengalami ini? Tapi pengunjung, banyakkan jualan di tempat lain. Susah cari pembeli tambahan. Channel jualan Bukalapak adalah solusi kamu. Banyak keuntungannya, seperti gratis. Jadi lapak pilihan, jangka pembeli lebih luas. Punya banyak barang dan pengen langsung laku? Pakai link jual beli. Pembeli cukup buka link dan langsung bayar. Dengan manajemen pelanggan, kamu bisa berinteraksi dengan pembeli, bagi-bagi promosi, dan lebih memahami tanggapan pembeli. Kirim paket langsung dijemput di rumah dengan Bukasen. Praktis kan? Sebar-sebarin link jualan kamu pakai kumpul link. Semua barang terkumpul dalam satu halaman. Makin jago cari cuan, makin mantap jadi pelapak jagoan. Hai, aku Super Sellerman. Aku mau kasih tips cuan biar kamu bisa jadi pelapak jagoan. Dengan siasat yang aku punya, transaksi kamu bisa naik berkali-kali lipat. Kamu pernah mengalami ini? Tapi pengunjung, banyakkan jualan di tempat lain. Susah cari pembeli tambahan. Channel jualan Bukalapak adalah solusi kamu. Banyak keuntungannya, seperti gratis. Jadi lapak pilihan, jangka pembeli lebih luas. Punya banyak barang dan pengen langsung laku? Pakai link jual beli. Pembeli cukup buka link dan langsung bayar. Dengan manajemen pelanggan, kamu bisa berinteraksi dengan pembeli, bagi-bagi promosi, dan lebih memahami tanggapan pembeli. Kirim paket langsung dijemput di rumah dengan Bukasen. Praktis kan? Sebar-sebarin link jualan kamu pakai kumpul link. Semua barang terkumpul dalam satu halaman. Makin jago cari cuan, makin mantap jadi pelapak jagoan. Hai, aku Super Sellerman. Aku mau kasih tips cuan biar kamu bisa jadi pelapak jagoan. Dengan siasat yang aku punya, transaksi kamu bisa naik berkali-kali lipat. Kamu pernah mengalami ini? Tapi pengunjung, banyakkan jualan di tempat lain. Susah cari pembeli tambahan. Channel jualan Bukalapak adalah solusi kamu. Banyak keuntungannya, seperti gratis. Jadi lapak pilihan, jangka pembeli lebih luas. Punya banyak barang dan pengen langsung laku? Pakai link jual beli. Pembeli cukup buka link dan langsung bayar. Dengan manajemen pelanggan, kamu bisa berinteraksi dengan pembeli, bagi-bagi promosi, dan lebih memahami tanggapan pembeli. Kirim paket langsung dijemput di rumah dengan Bukasen. Praktis kan? Sebar-sebarin link jualan kamu pakai kumpul link. Semua barang terkumpul dalam satu halaman. Makin jago cari cuan, makin mantap jadi pelapak jagoan. Hai, aku Super Sellerman. Aku mau kasih tips cuan biar kamu bisa jadi pelapak jagoan.
Dengan siasat yang aku punya, transaksi kamu bisa naik berkali-kali lipat. Kamu pernah mengalami ini? Tapi pengunjung banyak kan jualan di tempat lain. Susah cari pembeli tambahan. Channel jualan Bukalapak adalah solusi kamu. Banyak keuntungannya, seperti gratis. Jadi lapak pilihan, jangka pembeli lebih luas. Punya banyak barang dan pengen langsung laku. Pakai link jual beli. Pembeli cukup buka link dan langsung bayar. Dengan manajemen pelanggan, kamu bisa berinteraksi dengan pembeli, bagi-bagi promosi, dan lebih memahami tanggapan pembeli. Kirim paket langsung dijemput di rumah dengan Bukasen. Praktis kan? Sebar-sebarin link jualan kamu pakai Kumpul Link. Semua barang terkumpul dalam satu halaman. Makin jago cari cuan, makin mantap jadi pelapak jagoan. Hai, aku Super Sellerman. Aku mau kasih tips cuan biar kamu bisa jadi pelapak jagoan. Dengan siasat yang aku punya, transaksi kamu bisa naik berkali-kali lipat. Kamu pernah mengalami ini? Tapi pengunjung banyak kan jualan di tempat lain. Susah cari pembeli tambahan. Channel jualan Bukalapak adalah solusi kamu. Banyak keuntungannya, seperti gratis. Jadi lapak pilihan, jangka pembeli lebih luas. Punya banyak barang dan pengen langsung laku. Pakai link jual beli. Pembeli cukup buka link dan langsung bayar. Dengan manajemen pelanggan, kamu bisa berinteraksi dengan pembeli, bagi-bagi promosi, dan lebih memahami tanggapan pembeli. Kirim paket langsung dijemput di rumah dengan Bukasen. Praktis kan? Sebar-sebarin link jualan kamu pakai Kumpul Link. Semua barang terkumpul dalam satu halaman. Makin jago cari cuan, makin mantap jadi pelapak jagoan. Hai, aku Super Sellerman. Aku mau kasih tips cuan biar kamu bisa jadi pelapak jagoan. Dengan siasat yang aku punya, transaksi kamu bisa naik berkali-kali lipat. Kamu pernah mengalami ini? Tapi pengunjung banyak kan jualan di tempat lain. Susah cari pembeli tambahan. Channel jualan Bukalapak adalah solusi kamu. Banyak keuntungannya, seperti gratis. Jadi lapak pilihan, jangka pembeli lebih luas. Punya banyak barang dan pengen langsung laku. Pakai link jual beli. Pembeli cukup buka link dan langsung bayar. Dengan manajemen pelanggan, kamu bisa berinteraksi dengan pembeli, bagi-bagi promosi, dan lebih memahami tanggapan pembeli. Kirim paket langsung dijemput di rumah dengan Bukasen. Praktis kan? Sebar-sebarin link jualan kamu pakai Kumpul Link. Semua barang terkumpul dalam satu halaman. Makin jago cari cuan, makin mantap jadi pelapak jagoan. Hai, aku Super Sellerman. Aku mau kasih tips cuan biar kamu bisa jadi pelapak jagoan. Dengan siasat yang aku punya, transaksi kamu bisa naik berkali-kali lipat. Kamu pernah mengalami ini? Tapi pengunjung banyak kan jualan di tempat lain. Susah cari pembeli tambahan. Channel jualan Bukalapak adalah solusi kamu. Banyak keuntungannya, seperti gratis. Jadi lapak pilihan, jangka pembeli lebih luas. Punya banyak barang dan pengen langsung laku. Pakai link jual beli. Pembeli cukup buka link dan langsung bayar. Dengan manajemen pelanggan, kamu bisa berinteraksi dengan pembeli, bagi-bagi promosi, dan lebih memahami tanggapan pembeli. Kirim paket langsung dijemput di rumah dengan Bukasen. Praktis kan? Sebar-sebarin link jualan kamu pakai Kumpul Link. Semua barang terkumpul dalam satu halaman. Makin jago cari cuan, makin mantap jadi pelapak jagoan. Hai, aku Super Sellerman. Aku mau kasih tips cuan biar kamu bisa jadi pelapak jagoan. Dengan siasat yang aku punya, transaksi kamu bisa naik berkali-kali lipat. Kamu pernah mengalami ini? Tapi pengunjung banyak kan jualan di tempat lain. Susah cari pembeli tambahan. Channel jualan Bukalapak adalah solusi kamu. Banyak keuntungannya, seperti gratis. Jadi lapak pilihan, jangka pembeli lebih luas. Punya banyak barang dan pengen langsung laku. Pakai link jual beli. Pembeli cukup buka link dan langsung bayar. Dengan manajemen pelanggan, kamu bisa berinteraksi dengan pembeli, bagi-bagi promosi, dan lebih memahami tanggapan pembeli. Kirim paket langsung dijemput di rumah dengan Bukasen. Praktis kan? Sebar-sebarin link jualan kamu pakai Kumpul Link. Semua barang terkumpul dalam satu halaman. Makin jago cari cuan, makin mantap jadi pelapak jagoan. Hai, aku Super Sellerman. Aku mau kasih tips cuan biar kamu bisa jadi pelapak jagoan.
Dengan siasat yang aku punya, transaksi kamu bisa naik berkali-kali lipat. Kamu pernah mengalami ini? Tapi pengunjung banyak kan jualan di tempat lain. Susah cari pembeli tambahan. Channel jualan Bukalapak adalah solusi kamu. Banyak keuntungannya, seperti gratis. Jadi lapak pilihan, jangka pembeli lebih luas. Punya banyak barang dan pengen langsung laku. Pakai link jual beli. Pembeli cukup buka link dan langsung bayar. Dengan manajemen pelanggan, kamu bisa berinteraksi dengan pembeli, bagi-bagi promosi, dan lebih memahami tanggapan pembeli. Kirim paket langsung dijemput di rumah dengan Bukasen. Praktis kan? Sebar-sebarin link jualan kamu pakai kumpul link. Semua barang terkumpul dalam satu halaman. Makin jago cari cuan, makin mantap jadi pelapak jagoan. Hai, aku Super Seller Man. Aku mau kasih tips cuan biar kamu bisa jadi pelapak jagoan. Dengan siasat yang aku punya, transaksi kamu bisa naik berkali-kali lipat. Kamu pernah mengalami ini? Tapi pengunjung banyak kan jualan di tempat lain. Susah cari pembeli tambahan. Channel jualan Bukalapak adalah solusi kamu. Banyak keuntungannya, seperti gratis. Jadi lapak pilihan, jangka pembeli lebih luas. Punya banyak barang dan pengen langsung laku. Pakai link jual beli. Pembeli cukup buka link dan langsung bayar. Dengan manajemen pelanggan, kamu bisa berinteraksi dengan pembeli, bagi-bagi promosi, dan lebih memahami tanggapan pembeli. Kirim paket langsung dijemput di rumah dengan Bukasen. Praktis kan? Sebar-sebarin link jualan kamu pakai kumpul link. Semua barang terkumpul dalam satu halaman. Makin jago cari cuan, makin mantap jadi pelapak jagoan. Hai, aku Super Seller Man. Aku mau kasih tips cuan biar kamu bisa jadi pelapak jagoan. Dengan siasat yang aku punya, transaksi kamu bisa naik berkali-kali lipat. Kamu pernah mengalami ini? Tapi pengunjung banyak kan jualan di tempat lain. Susah cari pembeli tambahan. Channel jualan Bukalapak adalah solusi kamu. Banyak keuntungannya, seperti gratis. Jadi lapak pilihan, jangka pembeli lebih luas. Punya banyak barang dan pengen langsung laku. Pakai link jual beli. Pembeli cukup buka link dan langsung bayar. Dengan manajemen pelanggan, kamu bisa berinteraksi dengan pembeli, bagi-bagi promosi, dan lebih memahami tanggapan pembeli. Kirim paket langsung dijemput di rumah dengan Bukasen. Praktis kan? Sebar-sebarin link jualan kamu pakai kumpul link. Semua barang terkumpul dalam satu halaman. Makin jago cari cuan, makin mantap jadi pelapak jagoan. Hai, aku Super Seller Man. Aku mau kasih tips cuan biar kamu bisa jadi pelapak jagoan. Dengan siasat yang aku punya, transaksi kamu bisa naik berkali-kali lipat. Kamu pernah mengalami ini? Tapi pengunjung banyak kan jualan di tempat lain. Susah cari pembeli tambahan. Channel jualan Bukalapak adalah solusi kamu. Banyak keuntungannya, seperti gratis. Jadi lapak pilihan, jangka pembeli lebih luas. Punya banyak barang dan pengen langsung laku. Pakai link jual beli. Pembeli cukup buka link dan langsung bayar. Dengan manajemen pelanggan, kamu bisa berinteraksi dengan pembeli, bagi-bagi promosi, dan lebih memahami tanggapan pembeli. Kirim paket langsung dijemput di rumah dengan Bukasen. Praktis kan? Sebar-sebarin link jualan kamu pakai kumpul link. Semua barang terkumpul dalam satu halaman. Makin jago cari cuan, makin mantap jadi pelapak jagoan. Hai, aku Super Seller Man. Aku mau kasih tips cuan biar kamu bisa jadi pelapak jagoan. Dengan siasat yang aku punya, transaksi kamu bisa naik berkali-kali lipat. Kamu pernah mengalami ini? Tapi pengunjung banyak kan jualan di tempat lain. Susah cari pembeli tambahan. Channel jualan Bukalapak adalah solusi kamu. Banyak keuntungannya, seperti gratis. Jadi lapak pilihan, jangka pembeli lebih luas. Punya banyak barang dan pengen langsung laku. Pakai link jual beli. Pembeli cukup buka link dan langsung bayar. Dengan manajemen pelanggan, kamu bisa berinteraksi dengan pembeli, bagi-bagi promosi, dan lebih memahami tanggapan pembeli. Kirim paket langsung dijemput di rumah dengan Bukasen. Praktis kan? Sebar-sebarin link jualan kamu pakai kumpul link. Semua barang terkumpul dalam satu halaman. Makin jago cari cuan, makin mantap jadi pelapak jagoan. Hai, aku Super Seller Man. Aku mau kasih tips cuan biar kamu bisa jadi pelapak jagoan.
Dengan siasat yang aku punya, transaksi kamu bisa naik berkali-kali lipat. Kamu pernah mengalami ini? Tapi pengunjung banyak kan jualan di tempat lain. Susah cari pembeli tambahan. Channel jualan Bukalapak adalah solusi kamu. Banyak keuntungannya, seperti gratis. Jadi lapak pilihan, jangka pembeli lebih luas. Punya banyak barang dan pengen langsung laku. Pakai link jual beli. Pembeli cukup buka link dan langsung bayar. Dengan manajemen pelanggan, kamu bisa berinteraksi dengan pembeli, bagi-bagi promosi, dan lebih memahami tanggapan pembeli. Kirim paket langsung dijemput di rumah dengan Bukasen. Praktis kan? Sebar-sebarin link jualan kamu pakai kumpul link. Semua barang terkumpul dalam satu halaman. Makin jago cari cuan, makin mantap jadi pelapak jagoan. Hai, aku Super Seller Man. Aku mau kasih tips cuan biar kamu bisa jadi pelapak jagoan. Dengan siasat yang aku punya, transaksi kamu bisa naik berkali-kali lipat. Kamu pernah mengalami ini? Tapi pengunjung banyak kan jualan di tempat lain. Susah cari pembeli tambahan. Channel jualan Bukalapak adalah solusi kamu. Banyak keuntungannya, seperti gratis. Jadi lapak pilihan, jangka pembeli lebih luas. Punya banyak barang dan pengen langsung laku. Pakai link jual beli. Pembeli cukup buka link dan langsung bayar. Dengan manajemen pelanggan, kamu bisa berinteraksi dengan pembeli, bagi-bagi promosi, dan lebih memahami tanggapan pembeli. Kirim paket langsung dijemput di rumah dengan Bukasen. Praktis kan? Sebar-sebarin link jualan kamu pakai kumpul link. Semua barang terkumpul dalam satu halaman. Makin jago cari cuan, makin mantap jadi pelapak jagoan. Hai, aku Super Seller Man. Aku mau kasih tips cuan biar kamu bisa jadi pelapak jagoan. Dengan siasat yang aku punya, transaksi kamu bisa naik berkali-kali lipat. Kamu pernah mengalami ini? Tapi pengunjung banyak kan jualan di tempat lain. Susah cari pembeli tambahan. Channel jualan Bukalapak adalah solusi kamu. Banyak keuntungannya, seperti gratis. Jadi lapak pilihan, jangka pembeli lebih luas. Punya banyak barang dan pengen langsung laku. Pakai link jual beli. Pembeli cukup buka link dan langsung bayar. Dengan manajemen pelanggan, kamu bisa berinteraksi dengan pembeli, bagi-bagi promosi, dan lebih memahami tanggapan pembeli. Kirim paket langsung dijemput di rumah dengan Bukasen. Praktis kan? Sebar-sebarin link jualan kamu pakai kumpul link. Semua barang terkumpul dalam satu halaman. Makin jago cari cuan, makin mantap jadi pelapak jagoan. Hai, aku Super Seller Man. Aku mau kasih tips cuan biar kamu bisa jadi pelapak jagoan. Dengan siasat yang aku punya, transaksi kamu bisa naik berkali-kali lipat. Kamu pernah mengalami ini? Tapi pengunjung banyak kan jualan di tempat lain. Susah cari pembeli tambahan. Channel jualan Bukalapak adalah solusi kamu. Banyak keuntungannya, seperti gratis. Jadi lapak pilihan, jangka pembeli lebih luas. Punya banyak barang dan pengen langsung laku. Pakai link jual beli. Pembeli cukup buka link dan langsung bayar. Dengan manajemen pelanggan, kamu bisa berinteraksi dengan pembeli, bagi-bagi promosi, dan lebih memahami tanggapan pembeli. Kirim paket langsung dijemput di rumah dengan Bukasen. Praktis kan? Sebar-sebarin link jualan kamu pakai kumpul link. Semua barang terkumpul dalam satu halaman. Makin jago cari cuan, makin mantap jadi pelapak jagoan. Hai, aku Super Seller Man. Aku mau kasih tips cuan biar kamu bisa jadi pelapak jagoan. Dengan siasat yang aku punya, transaksi kamu bisa naik berkali-kali lipat. Kamu pernah mengalami ini? Tapi pengunjung banyak kan jualan di tempat lain. Susah cari pembeli tambahan. Channel jualan Bukalapak adalah solusi kamu. Banyak keuntungannya, seperti gratis. Jadi lapak pilihan, jangka pembeli lebih luas. Punya banyak barang dan pengen langsung laku. Pakai link jual beli. Pembeli cukup buka link dan langsung bayar. Dengan manajemen pelanggan, kamu bisa berinteraksi dengan pembeli, bagi-bagi promosi, dan lebih memahami tanggapan pembeli. Kirim paket langsung dijemput di rumah dengan Bukasen. Praktis kan? Sebar-sebarin link jualan kamu pakai kumpul link. Semua barang terkumpul dalam satu halaman. Makin jago cari cuan, makin mantap jadi pelapak jagoan. Hai, aku Super Seller Man. Aku mau kasih tips cuan biar kamu bisa jadi pelapak jagoan.
Dengan siasat yang aku punya, transaksi kamu bisa naik berkali-kali lipat. Kamu pernah mengalami ini? Tapi pengunjung banyak kan jualan di tempat lain. Susah cari pembeli tambahan. Channel jualan Bukalapak adalah solusi kamu. Banyak keuntungannya, seperti gratis. Jadi lapak pilihan, jangka pembeli lebih luas. Punya banyak barang dan pengen langsung laku? Pakai link jual beli. Pembeli cukup buka link dan langsung bayar. Dengan manajemen pelanggan, kamu bisa berinteraksi dengan pembeli, bagi-bagi promosi, dan lebih memahami tanggapan pembeli. Kirim paket langsung dijemput di rumah dengan Bukasend. Praktis kan? Sebar-sebarin link jualan kamu pakai kumpul link. Semua barang terkumpul dalam satu halaman. Makin jago cari cuan, makin mantap jadi pelapak jagoan. Hai, aku Super Seller Man. Aku mau kasih tips cuan biar kamu bisa jadi pelapak jagoan. Dengan siasat yang aku punya, transaksi kamu bisa naik berkali-kali lipat. Kamu pernah mengalami ini? Tapi pengunjung banyak kan jualan di tempat lain. Susah cari pembeli tambahan. Channel jualan Bukalapak adalah solusi kamu. Banyak keuntungannya, seperti gratis. Jadi lapak pilihan, jangka pembeli lebih luas. Punya banyak barang dan pengen langsung laku? Pakai link jual beli. Pembeli cukup buka link dan langsung bayar. Dengan manajemen pelanggan, kamu bisa berinteraksi dengan pembeli, bagi-bagi promosi, dan lebih memahami tanggapan pembeli. Kirim paket langsung dijemput di rumah dengan Bukasend. Praktis kan? Sebar-sebarin link jualan kamu pakai kumpul link. Semua barang terkumpul dalam satu halaman. Makin jago cari cuan, makin mantap jadi pelapak jagoan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman pelapak dan para penjual online, selamat malam. Selamat datang di webinar Sri Kandi yang dipersembahkan oleh komunitas Bukalapak bersama dengan Commonwealth Bank ya. Dan ini juga spesial karena ditayangkan langsung di aplikasi Bukalapak. Hai semuanya, kita boleh halo-halo, kasih tahu namanya dari daerah mana di Slido-nya ya. Nanti aku mau bacain di situ sambil menyapa teman-teman yang sudah hadir di sini gitu ya. Wah, senang banget bisa kembali lagi di webinar Sri Kandi, ketemu sama teman-teman pelapak dan juga para penjual online ya di malam hari ini gitu. Kayaknya kalau sebulan sekali kurang ya. Yang pasti kalau di webinar Sekandi akan banyak hal-hal menarik ya, yang pasti itu ilmu yang sangat berguna untuk jualannya teman-teman biar makin cuan dong ya. Nah, tapi di malam hari ini biar semakin meriah, aku mau membuka dengan pantun teman-teman ya. Nanti boleh sambil bilang cakep aja ya, walaupun mungkin tidak bisa mendengarkan secara langsung ya. Pura-puranya ngomong cakepnya secara virtual gitulah ya. Oke, karena ini malam-malam, langsung aja kita mulai pantunnya. Siapin gayung untuk mandi. Waduh. Setelah itu jadi meriang malam-malam soalnya ya. Selamat datang di Distrik Kandi. Semoga semua siap senang-senang. Yeay. Tepuk tangan virtual untuk semuanya. Perkenalkan aku Bintang Cahya, teman-teman yang akan menemani teman-teman pelapak dan para penjual online di sini di webinar kali ini gitu ya. Dan sebelum kita mulai acaranya gitu ya, ada yang bertanya tadi ini acara apa ya? Acara webinar Sri Kandi. Kita akan ngomongin hal yang sangat seru sekali seperti halnya hari ini akan ada obrolan soal perkontenan di sosial media khususnya adalah Reels dan juga TikTok ya, Reels Instagram dan juga TikTok. Tapi nggak itu aja, kita tuh akan mendapatkan bonus soal financial planning yaitu investasi ya. Siapa di sini yang belum berinvestasi atau mungkin sudah berinvestasi biar mantap lagi? Jangan sampai melewatkan sesi yang satu ini, oke? Nah, di sini di Slido aku mau baca dulu selamat malam sudah ada Hari Setiawan. Halo Om Hari, selamat malam juga. Terus ada Om Ahmad juga.
Lalu ada dari Tante Ria, selamat malam dan salam kenal Tante Ria. Terus ada juga dari siapa ya? Oh, Om Ahmad dari Bekasi. Halo Bekasi. Lalu ada Tangerang juga. Di sini sudah ada Om Jimmy ya. Asik banget jualannya cemilan loh. Boleh tahu cemilan apa nih, Om Jimmy? Ada yang dari Jakarta juga. Di sini ada Om Rizal yang jual pakaian pria. Terus ada juga Om Hari nih, jauh loh dari Jawa Tengah di Temanggung. Wah. Ini ada lagi dari Sidik Bayu Setiawan. Halo Om Sidik dari Jogja. Sugeng Rawu. Selamat datang Jogja. Ada Tante Farah, terus ada juga Acep dari Cikarang dan juga dari Surabaya. Namanya Mbak Nurul alias Tante Nurul. Surabaya apa kabarnya, Rek? Jangan lupa kalau ngetik atau menyapa di Slido, namanya juga dituliskan ya, teman-teman. Jadi biar nggak anonymous, oke? Nah, jadi kita memang senang banget bisa ketemu sama teman-teman pelapak dan juga para penjual online di sini, di mana kita tuh sebenarnya sangat pengen banget nih untuk bantu teman-teman para pelaku bisnis untuk bisa terus berkembang pastinya, bertambah ilmunya gitu ya, dan makin laris jualannya gitu ya. Komunitas Bukalapak di sini selalu berkomitmen nih teman-teman untuk jadi wadah bagi teman-teman semuanya biar kita bisa diskusi bareng gitu ya, bertukar pengalaman dan juga ilmu tentunya untuk mengembangkan usaha lebih lanjut lagi gitu ya. Dan yang spesial juga akan ada talk show bersama para pembicara pilihan Bukalapak gitu ya yang expert di bidangnya masing-masing, dan ini semuanya akan berbagi ilmu, pengalaman dan insight-nya juga. Dan tentunya ada bagi-bagi hadiah loh. Nah, karena kita tuh kayaknya nggak bisa kalau nggak bagi-bagi hadiah gitu ya. Di webinar kali ini yang sangat spesial juga adalah kita berkolaborasi kembali dengan Bank Commonwealth ya. Dan pasti seru banget karena akan ada pengumuman pemenang 1 unit smartphone Xiaomi Redmi 10. Siapa yang mau dapat HP baru? Lumayan loh ya. Aduh, malam Jumat ini benar-benar Kamis yang manis ya. Bertaburan hadiah gitu, dapat HP juga. Siapa tahu kamu nih, Om dan Tante ya, teman-teman pelapak yang bakal dapetin smartphone tadi yang aku sebutin, oke? Untuk bikin foto produknya biar makin kece dengan 1 unit smartphone Xiaomi Redmi 10. Jadi pastikan nonton ini sampai selesai, oke? Nah, jadi ceritanya kalau kita back to the topic gitu ya, kembali ke topiknya pada malam hari ini, kita tahu ya yang namanya teknologi itu berkembangnya luar biasa, lalu trennya juga oke-oke banget. Yang awalnya kalau teman-teman tahu, video itu lumayan panjang kita nontonnya gitu ya. Sekarang video itu pendek banget, cuma 30 sampai 60 detik. Coba ya, apa yang bisa kita tampilkan di video yang berdurasi pendek itu ya? Tenang, nanti akan ada ilmu-ilmunya di mana bisa bikin customer mau beli produk kita. Auto beli, teman-teman, gitu ya. Apalagi sekarang udah ada aplikasi TikTok gitu kan, dan juga Instagram dengan Reels-nya yang mengeluarkan fitur-fitur keren itu yang bisa teman-teman manfaatkan video-video pendeknya di sana. Dan ini sih nggak ada alasan ya buat kita untuk nggak bikin juga video pendeknya. Seperti apa cara bikinnya, kontennya di sana, konten jualan terutama di TikTok sama Reels, biar nggak salah langkah, jadi kita ikutin aja nanti ya talk show-nya. Lumayan ya, dari video-video ini bisa nambah percuanan gitu. Oke, kita akan ulik selengkapnya dengan pembicara yang super kece di webinar Sri Kandi hari ini dengan tema optimalkan konten jualanmu lewat video viral di TikTok dan IG Reels, oke, IG Reels ya. Jadi karena lumayan sangat-sangat penasaran ya dengan video yang pendek itu gimana kok bisa menghasilkan cuan. Jadi silahkan ditunggu. Sesaat lagi aku akan panggilkan speakers-nya. Nah, aku juga mau kasih tahu ke teman-teman gitu ya, ada selain handphone gitu ya, teman-teman bisa dapetin total 2 juta rupiah untuk 10 orang pemenang ya. 10 orang pemenang hadiah saldo dana. Gimana cara mendapatkannya? 200.000 rupiah ini untuk 10 orang pemenang, totalnya 2 juta rupiah. Jadi, teman-teman nanti silakan simak materinya baik-baik gitu ya. Terus isi tesnya untuk mendapatkan saldo dana
total 2 juta rupiah ya di microsite ini, oke? Diisi pretestnya dan post-test yang udah kita siapin karena 10 peserta pertama yang mengisi kedua bagian tes, pre dan post-test ini akan mendapatkan saldo dana masing-masing Rp200.000. Masih kurang? Kurang dong. Kita tambah dong. Aku mau tambahin lagi duitnya di sini ya. Ada tambahan e-wallet sebesar Rp100.000 gitu ya. Nah, ini makanya sekarang teman-teman langsung sebelum nanti kita mulai ngobrol-ngobrol ya sama para speakers, download dulu Combank Mobile. Combank Mobile. Jadi nanti pada saat naik speakersnya sharing tentang investasi, kita udah langsung bisa cobain investasinya di Combank Mobile. Udah gitu dapat lagi walletnya Rp100.000. Seru banget kan? Jadi silakan langsung klik banner buka rekening Combank Mobile di microsite yang udah ada di sana gitu ya. Install aplikasinya Combank Mobile lewat Google Play bisa atau juga App Store juga bisa ya. Buka rekening di sana, jangan lupa untuk masukkan kode referralnya. Kode referralnya adalah Bukalapak biar langsung dapat tambahan benefit berupa cashback e-wallet sebesar Rp100.000 ya. Jangan sampai lupa kode referralnya, oke? Nah, sambil menunggu teman-teman install Combank Mobile-nya biar bisa dapat auto Rp100.000 gitu ya dari Combank. Nah, jadi ceritanya nih aku juga mau ngajak teman-teman untuk join di komunitas Bukalapak ya. Jadi di sini kita tuh bisa banget ya untuk sharing-sharing banyak hal, bantu teman-teman juga para pelapak dan juga semua penjual online. Komunitas Bukalapak memang hadir untuk teman-teman bisa berbagi pengalaman bersama dan mengembangkan bisnisnya juga sama-sama, kita berkembang sama-sama, grow bareng-bareng. Jadi langsung aja klik link yang udah dikirimkan di Slido ini, di microsite yang teman-teman bisa lihat, klik tombol gabung ke Facebook grup komunitas Bukalapak, lalu tinggal isi deh form Facebook dengan baik dan benar yang ada di sana ya. Jadi harus ada satu pertanyaan yang diisi di formnya. Gampang ya untuk joinnya. Dan tentunya aku nggak sendirian karena di sini sudah hadir bersama kita dua orang narasumber yang tadi sudah aku spill sedikit-sedikit dan teman-teman tahu dari posternya juga inspiratif, keren dan juga kece banget ya. Dan super spesial sudah ada di antara kita ada Mas Renaldi Francois yang akan membahas gimana sih caranya mengoptimalkan konten jualan untuk di TikTok dan juga IG Reels gitu ya. Dan juga sudah ada Mas Daniel Arifin dari Bank Commonwealth yang akan kasih tips mulai investasi yang keren banget. Coba kita halo-halo dulu nih sama para speakersnya. Selamat malam Mas Renaldi dan juga Mas Daniel. Malam. Gimana kabar Malam. semuanya? Baik, baik kabarnya. Baik. Baik ya, alhamdulillah puji Tuhan ya. Langsung kelihatan banget nih ya Mas Renaldi Francois dengan rambutnya yang berwarna terang. Oh, Kalau Mas Daniel sendiri, gimana nih Mas Daniel malam hari ini kita mau berapa lagu? Oh enggak ya, kita nanti mau ngobrol-ngobrol soal investasi ya, nggak ngejam ya. Oke, Mas Renaldi Francois, content creator and marketing enthusiast. Harusnya tadi aku menyapanya dengan apa ini ya? Bonjour, oh enggak ya. Comment allez-vous bahasa gitu ya. Prancis. Iya, karena ini namanya Perancis ya, Mas Renaldi Francois. Oke. Jadi nih teman-teman, ini dia wajah-wajah dari para speaker keren kita. Udah nggak sabar banget untuk ngobrol-ngobrol sama keduanya, tapi kita akan bergantian nih ceritanya sesi-sesinya. Pertama kita akan ngobrol dulu dengan mas-mas Perancis yang sudah ada di sini, bule-bule Perancis kita. Nanti untuk Mas Daniel akan aku panggil ya, Mas Daniel, kita ngobrol-ngobrolnya setelah Mas Renaldi Francois. Oke, terima kasih Mas Daniel Arifin, SVP Investment Business Head Commonwealth Bank, dan sekarang kita bersama Mas Renaldi Francois dulu, content creator dan marketing enthusiast. Wah, asik banget. Nah, teman-teman, aku mau ngasih tahu juga, mau ngingetin ya bahwa kamu bisa banget nanya apapun seputar topik kita yang menjadi rasa keingintahuan teman-teman soal video-video pendek di Reels sama TikTok itu gimana sih bikinnya biar jualan kita semakin cuan gitu ya. Silakan lewat Slido dengan klik tombol tanya di sini selama sesi berlangsung di microsite-nya dan akan ada tim Bukalapak nanti yang akan cek ya. Jadi silakan aja teman-teman bertanya di sana. Dan ini dia
kita langsung aja ngobrol sama Mas Renaldi gitu ya. Nah, ini malam ini kan kita mau ngobrol soal si perkontenan nih, Mas Renaldi gitu ya. Hmm, Mungkin boleh cerita-cerita dulu nih, kesibukannya apa selain ngonten nih, iya. Mas Renaldi? Jadi, halo semua, salam kenal. Nama gue Rinaldi, dan kesibukan gue saat ini adalah gue sebagai co-founder dan creative director di creative agency yang gue lagi bangun. Jadi, gue lagi bangun TikTok Oh, agency, gue bikinin konten TikTok untuk brand dan live untuk mereka. Intinya ngebantu handling TikTok dan IG Reels mereka gitu sih. aduh, keren banget. Kalau gitu kita boleh ya curi ilmunya Boleh tuh. sedikit malam hari ini ya. Boleh dong. Nah, ini kan lagi tren banget gitu ya. Banyak lah kita kalau nonton tuh sekarang maunya nonton video gitu ya. Kayaknya lebih Iya. engage gitu ya kalau video gitu ya. Tapi kalau menurut Mas Renaldi gitu, apa sih sebetulnya perbedaan video yang ada di Reels sama di TikTok? Karena kadang-kadang apa yang ada di TikTok ada juga di Reels gitu. Iya, benar. Mm-mm, Sebetulnya mereka tuh serupa tapi nggak sama, karena kan mereka sama-sama video pendek ya. mm-mm, Dan benar tadi ada beberapa kreator yang upload di IG dan di TikTok tuh barengan itu, videonya yang sama juga. Jadi sebenarnya mm-mm. serupa tapi tak sama. Tapi Yep. sebenarnya ada beberapa hal di mana si Instagram Reels dan TikTok tuh agak berbeda sih. Jadi yang pasti dari pertama itu durasi. Kalau di TikTok tuh bisa dapat video yang panjang-panjang, yang bisa Mm-mm, sampai 3 menit, bahkan sampai 10 menit. Tapi kalau mm-mm. di IG Reels itu masih lebih naik itu yang durasinya pendek-pendek. Biasanya Oh, 9 detik, 10 baik. detik, 15 detik gitu. Maksimal sih sekarang udah bisa sampai 90 detik. Mm-mm, Cuman dan mm-mm. sampai saya kayak TikTok, TikTok tuh bisa sampai 10 menitan bahkan videonya. Oke, baik. Nah, terus Heeh. gimana? Nah, Iya, heeh. Berarti sebenarnya nggak apa-apa dong ya kalau kita bikin video, terus itu di-post-nya di kedua platform tersebut atau harus dibedain nggak nih? nggak apa-apa banget. Jadi itu malah masih win-win solution kan. Jadi kayak kita Mm-mm. aktif di keduanya. Jadi mendingan malah emang posting di keduanya sekaligus aja di IG dan di TikTok gitu. Paling kita lihat-lihat aja kayak market kita tuh lebih oke di TikTok atau di IG sih. Kita fokus Mm-mm. lebih ke bikin konten yang sesuai sama platform yang kita mau kejar dulu. Baru kita copy kedua-duanya gitu sih. Sebenarnya nggak apa-apa banget. Oke, oke. Nah, jadi tapi kalau misalnya kita ngomongin perbedaan di antara keduanya yang serupa tapi tak sama gitu ya, kalau dari Mm. sisi algoritmanya sendiri tuh sebenarnya lebih menguntungin kalau kita ngonten di IG Reels atau di TikTok sih sebenarnya nih? Nah, sebenarnya kalau dari algoritma itu kalau kata aku sama-sama aja sih dari Heeh. menguntungkan kita ya. Jadi kayak sebagai apalagi business owner atau sebagai seller sebaiknya kita emang fokusnya ke keduanya aja karena Oke. bikin satu pasti ke upload ke yang salah satunya lagi juga. Jadi mendingan upload dua-duanya aja. Itu kalau pertanyaan menguntungkan ya. Tapi kalau kata Oke. aku sih mungkin bisa coba fokusnya ke TikTok dulu sih karena Hmm. TikTok itu sekarang lagi lebih growing daripada Instagram Reels. Jadi di TikTok itu, apalagi untuk seller ya, mereka lagi fokusin kayak live shopping, keranjang kuning, fitur-fitur yang nggak dipakai itu di Instagram gitu. Jadi menurut aku sebagai business owner, sebagai seller, mendingan kita fokusnya ke TikTok dulu juga deh. Maksudnya kita liatin aja deh di TikTok tuh gimana gitu. Ketimbang cuma main IG aja gitu. IG kan mungkin udah lama ya, TikTok tuh biasanya masih Mm-mm. baru. Jadi kalau kata aku mungkin bisa perhatiin TikTok lebih dulu sih. Oke, oke. Hmm. Nah, kalau dari Mas Renaldi sendiri gitu ya, ada nggak sih saran buat teman-teman pelapak dan penjual online nih gitu ya, tren yang ada di TikTok sama IG Reels, itu yang bisa diikutin apa aja sih? Sorry, tadi trennya ya. Mm-mm, Oh ya, mm-mm, nah tren itu ada beberapa yang bisa aku saranin. Jadi yang pertama itu kalau di TikTok tuh trennya benar-benar bisa beragam banget. mm-mm, Kalau bisa tuh di TikTok tuh kalau ada video yang lagi viral atau sound yang lagi viral, kita langsung bikin sesuai sama tren tersebut. Jadi misalnya kayak sekarang kan lagi viral tuh kayak begitu sulit lupakan Rehan misalnya. Nah itu kita bikin tuh yang mirip-mirip di TikTok. Atau kalau lagi ada tren apa gitu, pokoknya langsung bikin aja. Tapi emang di TikTok tuh trennya beragam. Jadi kayak mm-mm, ada komedi, ada pargoy, ada edukasi. Kita mm-mm, ikutin aja lagi apa yang lagi naik nih, lagi di FYP, lagi trending, lagu apa yang lagi trending. Misalnya tadi yang mm-mm, begitu sulit, terus kita langsung bikin trennya. Sedangkan kalau di Instagram Reels itu trennya itu nggak kayak TikTok, jadi kayak mm-mm, nggak sebanyak itu tren-trennya gitu loh. Jadi Instagram Reels tuh video-videonya lebih random. Di TikTok tuh lebih kerasa tren-trennya. Kalau kita ada satu video yang ngetren kayak begitu sulit, semuanya jadi begitu sulit gitu. Semuanya jadi kayak pada bikin yang mirip-mirip.
Kalau di Instagram tuh agak beda. Di Instagram tuh yang lebih naik juga tuh konten yang lebih estetik, jadi yang masih kelihatan rapi. Dan juga video yang lebih naik itu video yang loopingnya pendek, jadi kayak mungkin cuma 8 detik, 10 detik, tapi dia ngeloop gitu, jadi ending sama intro tuh ngelooping gitu, jadi kayak nyatu lagi gitu. Itu yang lebih gampang viral sih ketimbang dari yang lain gitu. Jadi Instagram tuh lebih random, lebih pendek, estetik. Biasanya kalau misalnya teman-teman di sini punya kayak konten, kayak misalnya ada restoran atau hotel yang pengen nunjukin estetiknya, itu bisa works banget di Instagram. Itu sih sebenarnya saran dari aku buat trennya. Oke. Berarti kalau di Reels itu sebenarnya bisa random ya trennya, karena Iya. kita bisa lebih ngebaca tren yang ada di TikTok gitu ya. Oke. Berarti boleh dibilang masanya itu kayaknya lebih banyak di TikTok ya daripada di Instagram, bener nggak sih? Kayaknya iya deh. Soalnya pengguna aktif TikTok itu lebih ada di TikTok daripada di Instagram. Cuman memang di TikTok tuh kan mereka mengutamakan komunitas ya. Jadi kita juga kerasa kayak masanya kayak lagi ada banyak banget. Soalnya si TikTok tuh ngebangun banget rasa community-nya sih. Kayak kalau ada satu tren yang viral, mereka bener-bener viralin aja. Jadi kita tuh jadi kayak punya joke-nya sendiri gitu loh sama pengguna TikTok gitu. Mungkin di Reels nggak dapat gitu, atau baru dapat bulan depan. Jadi itu satu hal juga yang bikin TikTok kerasa community banget sih, which is itu bagus banget buat kita yang jualan, karena kalau perlu kita bisa diomongin orang-orang dan diomongin komunitas, itu oke banget. Jadi itu yang aku lihat sih, kayak community-nya tuh kuat banget di TikTok gitu orangnya. Nah, aku jadi penasaran deh nih, Mas Rey gitu ya, karena kalau misalnya di TikTok gitu ya, kan mungkin kita nggak perlu bikin videonya itu yang seestetik yang ada di Reels gitu ya. Iya. Terus tapi aku sebenarnya jarang juga sih ngeliat konten yang isinya itu benar-benar hard sell gitu. Biasanya sih mereka itu benar-benar konten-konten yang menghibur. Nah, ini gimana nih kalau misalnya dari sisi perkontenan kita tuh sebaiknya bikin konten yang kayak gimana sih sebetulnya kalau di TikTok konteksnya kalau kita adalah penjual ya atau misalnya pelapak gitu ya? Ya, nah sebenarnya ada beberapa tips sih yang bisa dipakai buat teman-teman di sini yang mau bikin konten. Nah, sebenarnya tips yang paling gampang itu kita harus mindset itu sebagai konten kreator dan bukan sebagai brand. Jadi kita jangan ngejual produk, maksudnya fokusnya tuh jangan ngejual produk, tapi fokusnya tuh gimana caranya kita bisa ngasih entertainment ke customer, ke audience. Karena TikTok tuh kan aplikasi buat orang-orang dapetin entertainment ya. Jadi kita harus pikirin dulu entertainment apa yang kita mau kasih ke mereka. Nah, ini ada beberapa saran, ada beberapa tipe video populer yang bisa teman-teman bikin untuk bikin konten TikTok. Jadi, misalnya nih teman-teman misalnya jualan tumbler. Jangan mikirnya kayak, oke ini tumbler, keunikannya apa, cara jualnya gimana. Jangan mikirnya dari situ, tapi lebih ke harus out of the box thinking sih. Misalnya kayak dancing pargoy pakai tumbler gitu, atau kayak nyanyi lagu pakai tumbler, atau kayak acting pakai tumbler. Jadi kayaknya ada beberapa tipe video, teman-teman bisa coba ikutin dan sisipin produk jualan teman-teman di sana. Jadi itu saran dari aku sih, ada beberapa nih, contohnya kayak tutorial atau kayak shopping haul juga, kayak orang itu tuh suka ngeliat orang lain kalap belanja. Jadi kalau mau bisa kayak belanja tumbler sampai habis 10 juta di marketplace misalnya kayak gitu, terus tunjukin tumbler apa aja. Bisa juga edukasi, jadi kayak kenapa kita penting pakai tumbler yang kualitasnya gini, atau unboxing, cerita memulai bisnis, storytelling voice over, atau kayak point of view, dan transisi buat fashion. Itu juga beberapa tipe video yang oke banget. Jadi saran dari aku, liatin aja sih konten orang lain di TikTok tuh yang works tuh kayak gimana sih, dan coba amati, tiru, modifikasi aja dari situ. Itu sih. Oke, kita ATM kan ya, amati, Iya, tiru, ATM. modifikasi. Jadi nanti akan dengan sendirinya ya suka ada komen-komen, apa tuh tumblernya Kak, spill dong gitu ya. Iya, betul sekali. Oke. Tapi kan kalau misalnya kita bikin akun di TikTok atau di Instagram itu berarti baiknya kita pakai akun tokonya langsung atau gimana nih Kak sarannya? Saran dari aku, kalau ya akun tokonya langsung sih, jadi bisa coba pakai dua cara sih. Jadi pakai akun tokonya langsung, terus akun dari si foundernya juga, yang pembuat tokonya juga. Jadi itu yang aku pakai juga kan. Jadi aku ada akun bisnisnya yang bikin konten TikTok, tapi ada akunnya juga yang bikin konten TikTok buat naikin personal branding juga. Jadi kalau bisa dua-duanya, cobain dua-duanya juga aja sih. Karena biasanya yang personal branding tuh lebih gampang naik daripada akun bisnis kan ya. Oh gitu ya? Iya. Iya juga sih, make sense. Make sense kan? Jadi orang kan pengen follow orang lain, bukan pengen follow bisnis gitu. Jadi kalau bisa dua-duanya aja.
Oke, jadi kita better kembangin si akun personal kita dulu atau habis itu akun jualannya atau bareng-barengan atau gimana? Karena Kalau bisa kadang-kadang tuh nggak dua-duanya kebayang loh, mendingan Kak. kalau bisa dua-duanya mendingan dua-duanya, tapi nggak semua orang itu vokal kan, nggak semua orang itu mau untuk jadi kayak apa kayak kena spotlight gitu ya, nggak semua orang Mhm, pengen nge-expose juga gitu, bahkan bagian mhm. dari hidupnya. Jadi kalau kamu emang orang yang kayak gitu ya udah nggak apa-apa, nggak usah bikin akun gitu, fokusnya ke yang bisnisnya aja. Cuman kalau bisa dua-duanya, mendingan dua-duanya at the same time sih. Jadi bisnisnya punya kontennya sendiri, tapi kamunya sendiri sebagai founder atau sebagai seller nge-share juga aja tuh perjalanan cerita ngejualin produknya tuh gimana, ngejualin barangnya tuh gimana, dan kumpulin followers di akun personal brandingnya sendiri itu. Jadi naikin personal brandnya juga. Dan kalau personal brandnya naik, pasti apa yang dia jual juga kita naik. Karena Iya, orang-orang iya, jadi iya. kepo. Gitu sih. Betul, betul, betul. Nah, ini menarik banget ya yang dijelasin sama Mas Ray gitu ya, soal tipe-tipe popular video nih. Buat teman-teman yang lagi ngelihat di screen gitu ya, di situ kan ada kayak shopping haul, edukasi, unboxing, cerita memulai bisnis, storytelling, voice over, POV, point of view, sama transisi ya, biasanya fashion, oke. Nah, ini mungkin boleh dijelasin nggak nih, Mas Re gitu ya, kayak shopping haul, mungkin yang lagi nonton sekarang ada yang baru denger nih istilah shopping haul, itu gambarannya kayak gimana ya? Nanti Boleh, mungkin bisa jadi terinspirasi ini untuk bikin yang sama. bener. Kalau shopping haul itu orang Indo tuh suka ngeliat orang lain kayak kalap dan belanja, karena kayak Mhm, mereka nggak perlu ngeluarin uang, tapi bisa dengerin review orang lain. Jadi shopping haul mhm. tuh lebih kayak ke misalnya, sorry, aku dengar suara aneh banget dari belakang. Ayo loh. Jangan gitu dong, lagi sendirian. Oke, jadi shopping haul itu lebih kayak dapetin dress di Shopee cuma 30.000 yang kayak gitu-gitu. Jadi kayak ada harga sih, karena orang Indo tuh tertarik sama harga. Jadi kayak misalnya beli Mmm, furniture buat living room cuman 3 juta udah komplit, misalnya kayak gitu. Atau kayak guys, aku hasil check out jam 12 malam aku di Shopee dapetin 12 tumbler dengan hanya misalnya kayak 10 juta, tuh hasilnya kayak gini. Yang aku bakal review satu persatu misalnya gitu. Jadi shopping haul itu lebih ke naikin sisi kebelanjanya kita sih. Kayak kita tuh belanja apa sih, kayak uang yang kita keluarin tuh berapa, dan reviewnya tuh gimana, itu yang orang juga kepo sih. Kayak apakah worth it dan gak worth it, itu sih kayaknya pertanyaan orang. oke, Shopping oke. haul. Oke, nah satu lagi deh nih, mungkin kalau kayak yang POV, point of view. Nah, ini buat teman-teman juga nih, cara bikinnya yang kayak gimana tuh, Kak? Point of view itu Mhm, yang kayak misalnya gini, point of view itu POV itu lu bikin konten yang relatable gitu, dan bikin orang-orang jadi kalau POV itu biasanya pakai teks itu di atas POV titik dua, mhm, lu koko pick misalnya, jadi kayak yang kayak ngejokes gitu loh, kayak biar bikin orang relate. Misalnya kayak ada POV lu anak pick pengen ngajak ceweknya ngedating atau apa gitu, terus ada yang ngejoke kan kayak papi ai mau jemputnya atau apa. Jadi kalau POV itu kayaknya gue kenapa ambil contoh random banget ya. Tapi lebih kayak gitu sih. mhm. Kemarin kita ada ngambil contoh, ada kayak POV lu mager, lu cewek dan mager keramas karena udah keramas kemarin misalnya. Terus nanti kita sisipin ada dry shampoo misalnya buat bikin rambutnya tetap bervolume tapi nggak perlu keramas basah gitu sih. Jadi itu contoh POV gitu sih, kayak bikin kontennya relatable intinya gitu. Oke, oke. Betul, betul. Sepertinya memang nih teman-teman kalau pengen tahu tren-tren apa aja yang ada di TikTok maupun di Reels, kayaknya lebih banyak meluangkan waktu gitu ya untuk ngelihat di TikTok tuh yang lagi rame, orang bikin Oh. kontennya kayak gimana gitu ya. Mhm. Jadi bukan cuma joget-joget aja ya, dancing-dancing, enggak, banyak kok. Nah ini Betul. kan kita udah tahu ya, Mas Re gitu kalau ada beberapa tren-tren yang seperti itu gitu. Kira-kira ada nggak sih strategi para penjual online ini kalau bikin konten IG Reels atau TikTok, biar videonya bisa dilirik calon customer itu gimana? Mungkin kalau kita ngomongin konteksnya viral, nggak ada ilmunya ya, karena kalau viral mungkin bisa aja terjadi di postingan kita yang ke 155 sekian gitu ya nggak Ya. sih? Tapi mungkin setidaknya at least dapat attention gitu, atau mungkin masuk FYP kalau kata anak sekarang bilangnya ya, for you page. Heeh, gitu. Jadi gimana nih strateginya buat teman-teman gitu ya yang mau bikin konten itu baiknya gimana sih biar dilirik calon customer? Kalau dari aku, yang pertama tuh kreativitas itu sangat sangat penting sih. Mhm, Jadi
creativity itu penting banget, kayak kita harus punya kreativitas di saat kita bikin konten supaya bisa bikin kontennya tuh yang kreatif gitu, dan harus out of the box juga sih mikirnya. Jadi kayak produknya Tumblr tapi jangan pikirannya tuh apa nih yang bisa gue jual dari Tumblr-nya, jangan gitu, tapi lebih ke gimana caranya gue bisa ngasih entertainment ke orang-orang ini tapi sambil ngejualin Tumblr gue. Kalau bisa tuh mindsetnya kayak gitu. Nah, beberapa mindset lagi yang gue punya adalah yang pertama tuh kita harus banyak eksperimentasi. Jadi bener-bener cobain semua ide kita, cobain semua angle, semua konsep, semua topik, dan semua hal buat tahu mana yang works dan mana yang nggak works itu. Cobain upload di pagi, siang, sore, malam, komedi, pargoy, dancing, atau kayak apa, semuanya cobain buat tahu mana yang paling works buat brand kita. Terus yang kedua itu jangan takut buat main quantity. Jadi kalau disuruh pilih antara kuantitas atau kualitas, gue bakal pilih kuantitas, karena dengan kuantitas itu kita bisa eksperimen lebih banyak, tapi dan kita bisa review mana yang lebih naik itu lebih cepat. Sedangkan kalau kita ngejar kualitas tuh nggak pernah berakhir gitu, bakal ada selain yang lebih bagus. Jadi kejarnya kuantitas aja. Dan yang ketiga itu perhatikan engagement. Jadi ada beberapa influencer, ada beberapa kreator atau brand yang kayak bikin konten tapi nggak ngeliatin mana sih views yang paling naiknya mereka, dan nggak merhatiin mana konten yang paling banyak di-share atau apa. Sedangkan ada juga beberapa kreator atau brand yang terlalu ngeliatin kayak, aduh malah galau kalau misalnya nggak ada yang ngeliatin, nggak ada yang nontonin live-nya, atau malah kayak sedih kalau misalnya nggak ada yang liatin kontennya. Jadi kita harus ambil jalan tengahnya sih. Kita harus perhatiin engagement buat tahu, oh konten yang naik tuh yang gini. Jadi minggu depannya bikinnya yang gini. Oh konten yang naik tuh ini, jadi bikin yang ini. Harus perhatiin engagement untuk bisa kayak gitu sih. Dan yang terakhir ini benar harus think outside of the box. Jadi kreativitas tuh penting banget di TikTok, dan kita harus benar-benar kreatif aja ngejualnya, jangan ngejual hard selling kayak bikin iklan di TV gitu, tapi bikin konten yang emang kayak konten TikTok pada biasanya gitu sih sebenarnya saran dari aku. Oke, baiklah kalau begitu kita pengen lihat nih kira-kira contohnya gitu ya video biar teman-teman pelapak dan para penyuluh online tuh langsung lihat gitu ya. Oh contohnya tuh yang kayak gini tuh. Silakan Mas Rey. Boleh, kita play yang mana dulu nih? Storytelling sih, atau storytelling. Boleh. Slide yang paling bawah yang storytelling. Konten storytelling tuh oke sih. Konten storytelling. Oke, coba kita lihat yang ini ya. Bukan satu lagi, tapi nggak apa-apa sih itu juga. Masih berasa mimpi, jualan aku dicobain artis, ya ampun. Jadi ini bomboloni jualan aku, pertama dicobain Mama Iis. Belum lagi, seseneng itu karena kayak kaget aja bisnis kecil aku bisa dicobain sama artis. Gila nggak sih? Terus ini udah Kak Danang, baik banget, parah. Wah, mantap banget. Jadi ini kontennya works banget. Nggak pelit isinya, bener-bener lumer. Banyak banget isinya. Ada KitKat-nya juga. Jadi ini works banget karena kan biasanya sebagai bisnis tuh udah biasa nge-endorse influencer atau artis. Tapi si brand ini tuh saking pinternya endorsannya itu jadiin konten cerita gitu, dan kontennya tuh sama-sama viral juga. Jadi itu kenapa kreativitas tuh penting sih di TikTok, kayak bahkan cuman modal kayak apa ya, nunjukin hasil endorsan, cerita endorsan tetap sama-sama naiknya juga. Menarik ya. Aku juga jadi kepengen bomboloni. Apa nih? Ada lagi nih contohnya selain yang konten storytelling nih. Kira-kira ada apa lagi nih Kak? Ada, kalau mau kita bisa coba cek yang fashion atau Boleh. restoran. Kita coba yang fashion ya. Fashion kali ya. Kalau fashion itu nah, jadi fashion juga ini kayak agak mirip Haul ya awalnya. Aku ngomong kan tadi belanja 30 ribuan. Jadi dia tadi nunjukin habis belanja di Shopee, habis belanja online di harga 30 ribuan aja. Jadi itu nunjukin shopping haul juga tuh, kayak habis belanja habis segini. Dan dia pakai transisi tadi, kayak dia mutar terus dia ganti baju lain. Itu juga simple tapi works gitu. Kayaknya di TikTok tuh nggak butuh konten yang ribet gimana, tapi yang penting works aja sih, yang penting kreatif aja. Kayak nggak butuh diedit secara profesional sih. Cocok nih buat betul, cocok buat aku yang pemalas untuk edit-edit secara estetik ya TikTok. Betul banget. Oke, lanjut Kak. Kita ada contoh apa lagi nih? Tadi ini mungkin buat teman-teman yang jualannya pakaian ya. Sekarang ini kontennya tentang resto. Iya.
Jadi kalau ini contoh konten restoran pakai storytelling. Guys, pas aku lagi nunggu makanan di Komorebi, aku lihat ke samping rame banget. Banyak abang ojol lagi pada antri. Aku tuh penasaran, kalau restorannya masih baru kayak gini, abangnya udah pada nyobain belum ya? Aku samperin aja, jawabannya pada belum semua. Punya aku kan udah jadi duluan nih, tadinya mau dibawa pulang. Sambil mereka nungguin pesanan, aku suruh mereka pilih yang punya aku. Dicap cip-cup, jadi dapetnya beda-beda nih. Menurut aku sih ini enak banget. Alhamdulillah, bener kan tuh, pada lahap makannya. Dapetnya beda-beda semua guys. Ada yang ayam crispy, ada yang daging pakai mentai. Pokoknya beda-beda deh. Ngeliatin abangnya makan, aku jadi ikutan ngiler makan di sini juga ah. Ternyata aku kebagian yang daging guys. Udah gitu ada keju mozzarellanya. Ini tuh aku dapat rekomendasi dari kalian tahu, makanya aku samperin. Aku cobain dagingnya dulu ya. Bismillah dulu. Hop. Sekarang aku mau cobain pakai nasi. Lihat deh packagingnya. Jadi nasi sama dagingnya tuh nggak disatuin. Jujur ya guys, ini rasanya enak pakai banget. Yang paling aku suka dagingnya tuh tasty banget. Udah gitu empuk. Aku pesan yang level 5 jadi pakai cabai rawitnya banyak guys. Yang pengen makan enak tapi harganya terjangkau, ini beneran rice bowl terworth it. Namanya Komorebi, adanya di Pluit sama di Pondok Indah. Kalau kalian beli di Grab atau di GoFood, jangan lupa kasih abang ojolnya juga ya. Guys, pas aku lagi nunggu makanan di Komorebi, aku lihat ke samping. Aduh, keren banget ini Ya. ya, angle-nya. Pinter banget ya. Pinter banget. Seru. Harus kayak Mantap. gitu sih di TikTok. Jadi kayak bahkan kayak walaupun jualan cuma makanan yang mungkin orang mikir kayak paling kontennya gitu-gitu aja atau udah boring. Tapi sebenarnya bisa kok dikemas dengan seru, dan ini kan pakai angle kayak ada ojol nih lagi ngantri belum nyobain kayak gitu-gitu. Jadi harus kreatif aja sih. Seru. Wow. Bener ya, jadi ini se-effortless itu alias kayak sebenarnya sih apa ya, kayak nggak terlalu terlihat mikir, tapi sebenarnya mikir sih dengan konten-konten kreatif ini ya. Iya, Tapi iya. teman-teman pasti bisa kok. Oke, sekarang untuk teman-teman yang mungkin jualan produknya adalah make up ini, ada konten make up ya, Kak Ray. Iya. Kalau Kita makeup lihat dulu. transisi biasanya. Ah, If you wanna run away with me, I know a galaxy and I could take you for a ride. I had a premonition that we fell into a rhythm where the music don't stop for life. Glitter in the sky, glitter in my eyes, shining just the way you like. If you're feeling like you need a little bit of company, you met me at the perfect time. You want me, I want you, baby. My sugar boo, I'm levitating. The Milky Way, we're renegading. Yeah. I got you, moonlight. You're my starlight. I need you all night. Come on, dance with me. I'm levitating. You, moonlight. You're my starlight. I need you all night. Come on, dance with me. I'm levitating. Nah ya itu sih. Jadi kalau beauty, makeup, fashion itu biasanya transisi sih. nanti sih. Nah, tadi aku mau nanya tapi lupa gitu, yang tadi yang yang di restoran itu kan dia kayak ada voice over-nya. Nah, itu bikin sendiri berarti ya? Iya, bikin sendiri. Ada suara-suaranya itu berarti direkam juga audionya lalu dijahit sama videonya gitu ya. Tuh. Oke. Ada lagi, Kak, contoh konten-kontennya? Paling yang itu aja tuh storytelling yang terakhir kalau mau itu buat nunjukin harus open minded banget. Nah, yang ini sih. Nah, coba kita lihat ya. Nah, ya. Ini salah satu favorit aku sih. Pernah gak sih kalian jalan-jalan ke mall terus pas naik lift ternyata di dalam lift itu ada yang bau banget keteknya. Aduh astaga, siapa lagi nih, mana perjalanan masih panjang lagi, aduh. Tahan Lin, tahan ya Allah. Akhirnya ketemu sumber aromanya guys, itu orangnya mana ikutan sampai lantai 3 lagi. Rasanya tuh pengen kasih mbaknya butuh deodoran yang ampuh banget buat ngilangin bau ketek, tapi gimana caranya, takut dimarahin aku. Ayo udahlah, nekat deketin terus disemprot. Ya mbak, itu kenapa merekam-rekam? Butuh banget deodoran deh. Ngajar. Kabur, tuh kan mbaknya marah. Kayaknya dia tersinggung deh. Tapi dipakai juga sama dia. Wow. Pernah gak sih kalian jalan-jalan ke mall terus pas naik lift ternyata di dalam lift itu ada yang bau Serius banget nih? keteknya. Aduh Naik astaga, banget kan, siapa tapi lagi yang di sampai mana akhir. perjalanan masih panjang. Contohnya sih, kreativitas tuh penting banget. Wah, gila sih. Gokil sih ini. Gokil ya. Wow. Amazing. Ini harus seberani ini ya, emang ya, harus benar-benar kayak di luar kebiasaan nih ya. Iya. Wow, keren sekali. Wow. Oke, ini semakin seru obrolannya sama Mas Ray gitu ya. Jadi mungkin nanti teman-teman bisa silakan bertanya ini sekarang, nanti akan jawab sama Mas Ray gitu ya. Apapun mungkin yang tadi masih belum paham atau belum mengerti, atau mungkin
alur berpikirnya masih gimana dulu nih untuk bikin konten, apakah harus di sketch dulu atau spontan aja atau harus terschedule atau gimana, pokoknya any kind of question atau pertanyaannya teman-teman silakan aja ditanyakan ya di Slido. Terima kasih banget loh Mas Relif Francois. Yes, thank you so much juga. Mudah-mudahan habis ini teman-teman bisa langsung bikin konten yang seperti apa di IG Reels atau juga di TikTok gitu ya. Dan aku mau reminder juga untuk teman-teman di sini, para pelapak, bukalapak dan juga para penjual online, kalau pengen dapetin saldo dana total yang tadi 2 juta rupiah gitu ya, silakan klik banner yuk isi tesnya dan dapetin saldo dana 2 juta rupiah dan silakan diisi karena kan udah denger nih materinya dari Mas Ray, jadi harusnya lebih paham dong, oke? Nah, karena udah selesai sesi kita bersama Mas Ray, kita kan mau lanjut nih ceritanya sama Mas Daniel, tapi sebelum kita lanjut ke Mas Daniel, mau invite Mas Daniel untuk on frame juga sama kita di sini sepanggung virtual kita karena kita mau ajak para speakers untuk bermain games yang seru sekali gitu ya. Namanya adalah games Mitafak ya. Ini games legendarisnya Bukalapak di webinar Sri Kandi loh ya. Hanya ada di sini, tidak ada di tempat lain. Jadi di sini aku akan membacakan pernyataan. Silakan nanti Mas Daniel sama Mas Ray menjawab apakah mitos atau fakta. Juga teman-teman yang ada di virtual kita nih sekarang silakan boleh jawab di Slido juga, boleh vote di situ gitu ya, apakah mitos atau fakta. Oke, sudah siap Mas Daniel? Siap. Mas Ray siap? Siap. Teman-teman pelapak dan juga para penjual online siap ya? Siap dong. Masa nggak siap? Ini dia mitos kita atau fakta kita, mitos atau fakta kita yang pertama. Ada yang mengatakan kalau konsumsi kopi itu bisa bikin sakit kepala. Aduh, apa ini? Aku juga baru tahu ya pernyataan ini. Jadi mitos atau fakta nih, Mas Daniel, Mas Ray? Ini karena gue pencinta kopi, gue bakal bilang fakta. Fakta. Kalau Mas Daniel, mitos. Mitos kayaknya, soalnya saya kopi nggak pernah sakit kepala sih. Yang ada tapi nggak bisa bobo ya. Iya. Begadang terus. Tapi nggak ada hubungannya juga sih, aku pernah minum kopi tetap ngantuk. Baik, kita lihat dulu jawaban-jawaban yang ada di Slido. Apakah mitos atau fakta? Minum kopi itu bikin sakit kepala. Buat yang pecinta kopi mungkin akan bilangnya mitos deh, please deh gitu ya. Jawab mitos, tapi gue banyakin fakta deh. Fakta ya. Coba kita lihat dulu. Di sini adakah yang sudah ikut menjawab? Coba kita scroll. Oke, aduh. Banyak banget nih, ada 1.510 jawaban. Oke, kata Andi di Bali mitos. Tuh kan, mitos semua bilang mitos. Ada yang bilang fakta nggak nih? Coba kita lihat dulu jawabannya. Tereng. Ada yang setim sama gue nih. Jawabannya adalah mitos bener. dong. Jadi kalau suka kopi, jangan khawatir karena tidak menyebabkan sakit kepala, ya justru bisa meringankan derita sakit kepala. Untuk yang migrain ringan bisa menyembuhkan dengan konsumsi secangkir kopi hangat. Lala. Sip, mantap. Terima kasih teman-teman jawabannya Mas Daniel dan juga Mas Ray. Kita lanjut ke mitos atau fakta yang selanjutnya. Nah, vitamin C bisa sembuhkan flu. Ya iya dong, fakta dong. Iya nggak? Tahu ya kayaknya. Apa nih, mitos atau fakta nih, Mas Daniel? Coba. Kayaknya mitos kalau vitamin C. Sumpah, mitos. Coba, apakah Mas Ray menjawab yang sama? Aku kayaknya fakta deh. Fakta ya. Habisnya kita sekarang tiap hari asupannya vitamin C ya. Iya, Karena betul. untuk daya tahan tubuh, tapi nggak tahu lagi nih ya. Coba kita lihat di Slido kita nih teman-teman yang ikutan menjawab apakah vitamin C ini bisa menyembuhkan flu atau tidak. Sebentar ya, jangan di-spill dulu jawabannya, sabar. Oke, scroll. Waduh, nah, fakta. Banyak yang bilang fakta. Edwin, oh ini masih jawaban yang tadi. Andi Bali bilang fakta. Oke, Sinta bilang fakta. Kartika fakta. Oh gitu ya. Baik, kompak nih semuanya. Irwa bilangnya mitos. Atuh, hey. Baik, kita lihat jawabannya. Ini dia. Vitamin C apakah bisa menyembuhkan flu? Tentu fakta. Oh, ini
risetnya dari Harvard ya, tahun 2003. Jadi katanya nguji ke 11.000 orang, sorry. Hasilnya adalah orang yang aktif menjalankan olahraga berat dan mengkonsumsi setidaknya 200 mg vitamin C per hari, itu punya risiko yang lebih rendah untuk terserang flu daripada yang cuma minum aja tanpa dibarengi olahraga. Oh, ternyata harus olahraga juga loh, saudara-saudara. Ingat ya, jangan hanya asupan vitamin C. Oke, apakah kita masih ada mitos atau fakta yang selanjutnya? Coba kita lihat. Habis. Mantap. Terima kasih teman-teman yang sudah ikutan di Slido. Terima kasih juga Mas Daniel dan Mas Ray sudah ikutan games kita nih, seru sekali. Dan mungkin karena sekarang ini sudah waktunya Mas Daniel untuk kita undang di sesi yang selanjutnya, jadi Mas Ray bisa beristirahat dulu sambil nanti akan kita undang lagi untuk menjawab pertanyaan dari teman-teman gitu ya. Dan terima kasih sekali lagi ya Mas Ray, dan selamat datang untuk Mas Daniel. Dan aku mau mengingatkan sekali lagi untuk teman-teman yang akan mendapatkan hadiah, kepengen dapetin hadiah lebih tepatnya, jangan lupa untuk memperhatikan sharingnya Mas Daniel malam hari ini, karena nanti ada jawab pertanyaan ya di form pre dan post test dengan cara klik banner, yuk isi tesnya dan dapetin saldo dana 2 juta rupiah di microsite kita, terus isi identitas dan juga nomor telepon yang terhubung ke akun Dana. Jangan sampai salah nomor teleponnya, nanti malah kekirim ke AQ ya hadiahnya. Pilih pretest di kategori tas. Udah gitu nanti kita akan memilih 10 peserta pertama. Jadi 10 peserta pertama yang mengisi kedua bagian tes tersebut, pre dan post tesnya, itu akan dapat saldo dana masing-masing Rp200.000. Olahraga jari malam-malam kita. Oke, kalau tadi kita sudah bahas soal serunya konten TikTok dan juga IG Reels yang bisa mendatangkan cuan karena ada orang yang lebih banyak lagi yang mengetahui produk-produk kita, dan yang paling penting juga adalah setelah cuannya datang, mau diapain nih? Mau dibelanjain? Atau mau diinvestasiin sebagian gitu ya, tapi harus tahu dulu ilmu-ilmu investasinya sama Mas Daniel ya. Jadi sudah ada di sini Mas Daniel Arifin, VP Investment Business Debt Head Commonwealth Bank. Selamat datang kembali Mas Daniel. Malam, bintang halo malam. Teman-teman pelapa, teman-teman jualan, selamat malam. Siap. Nah, silakan yang mau bertanya juga boleh ya di Slido-nya seputar topik kita. Jadi nih tadi kan kalau Mas Ray banyak sharing tentang menarik customer gitu ya dari bikin video, terus alhamdulillah puji Tuhan kalau misalnya untung gitu kan, berdatangan nih duit-duitnya gitu kan. Mau diapain ya enaknya duit kita nih Mas Daniel, karena kita tahu Mas Daniel expert ya di bidang finance gitu. Untuk para penjual online di sini mungkin untuk cara mengelola keuangan yang cukup bijak itu kita mestinya gimana? Mas Daniel. Thank you Bintang. Iya. Selamat malam teman-teman pelapak dan penjual online. Mungkin kenalan dulu ya, saya Daniel Arifin. Saya sekarang kerja di Bank Commonwealth sebagai investment business development. Jadi intinya ngurusin mengenai produk-produk investasi lah yang ada di Commonwealth Bank. Nah mungkin malam ini saya share dikit ya mengenai, tadi kan udah dijelasin tuh sama Mas Ray ya, gimana cara cari cuan gitu ya, yang banyak. Kalau cuannya udah banyak kan nanti kekumpul tuh, gimana nih kita supaya memaksimalkan cuan-cuannya itu gitu ya kan, yang mungkin kita jadi nganggur atau tidak produktif lah, kurang lebih seperti itu ya. Ini mungkin malam ini saya coba share nih ke teman-teman, terutama kan mungkin kayak belakangan ini kita banyak dengar ya kayak mungkin 1-2 bulan lalu gitu ada yang investasi ketipu investasi dan sebagainya, investasi bodong sebagainya. Nah ini saya nanti coba share kira-kira tipsnya apa aja sih yang supaya teman-teman bisa ngenalin ini sebenarnya benar atau enggak sih gitu ya. Nah mungkin pertama-tama saya coba sharing dulu nih Bintang. Jadi ada yang namanya kan mungkin wealth management gitu ya, manajemen kekayaan gitu. Jadi judulnya aja sih manajemen kekayaan, tapi ini sebenarnya itu nggak cuma buat orang kaya gitu. Jadi kita kan istilahnya kita tuh masih menuju kaya gitu ya, amin. Gitu ya. Nah jadi itu juga penting tuh buat kita. Jadi apa sih yang sebenarnya harus kita ketahui gitu. Nah jadi wealth management itu sebenarnya kalau kita biasa suka dengar gitu ya mengenai financial planning, perencanaan keuangan. Nah ini istilahnya the next levelnya nih gitu. Jadi setelah kita merencanakan keuangan, setelah keuangannya sudah ada, nanti sudah ada asetnya, nah kita harus kelola gitu ya. Nah
apa aja sih yang kita perlu perhatikan nih kalau dalam mengelola aset kita gitu, yang tadi cuan-cuan tadi itu yang kita kumpul tadi. Nah, kalau misalnya di wealth management itu ada 3 poin utama nih. Nah, mungkin kalau nah itu dia tuh. Nah, jadi ada 3 nih. Jadi pertama yang pasti kumulasinya ya, kita ngumpulin cuan kayak teman-teman pelapak dan penjual online itu istilahnya kan kita pasti nyari cuan lah gitu ya. Nambahin kekayaan, lalu ada juga sisi proteksinya. Jadi Yes. kita punya aset pun harus diproteksi, even mungkin kayak motor, kayak mobil pun kita asuransi gitu kan. Nah, terutama apalagi juga diri kita sendiri gitu. Nah, itu juga harus diproteksi. Lalu yang ketiga adalah distribusi kekayaan. Jadi kalau sudah kaya, nanti sudah istilahnya udah tua gitu, kita pasti udah harus mulai planning nih, nanti mau diwarisinnya gimana, dibagi-bagi ke anak. Gitu. Nah, cuma mungkin kalau yang saya coba share malam ini di sisi yang akumulasi kekayaannya nih. Yes. Gitu. Nah, akumulasi kekayaan kan kita bisa pakai ya kayak teman-teman yang kita lakukan itu diinvestnya dalam tanda kutip ke bisnis gitu ya, diinvest ke bisnis supaya dapat cuan, nanti kekayaannya bertambah. Nah, selain itu bisa juga ke produk-produk investasi gitu. Jadi kurang lebih sih seperti itu nih untuk prinsip dasarnya. Jadi yang lucu nih soal proteksi nih. Jadi biasanya tuh kita seringnya apa ya, parno duluan lah ya kalau dengan kata asuransi gitu ya. Mungkin saya nggak tahu, mungkin Bintang atau teman-teman penjualnya atau ini teman-teman pelapak ada nih suka ada teman lama gitu ya, teman sekolah yang teman SD, teman SMP, out of nowhere tiba-tiba kontak kita di IG, halo apa kabar, kapan ketemu, kita nawarin asuransi gitu ya. Kapan kita ngopi-ngopi, kita nawarin asuransi. Nah, tapi sebenarnya itu penting sebenarnya kalau asuransi. Jadi mobil aja kita proteksi, apalagi diri kita sendiri, karena kita kan yang menghasilkan uang lah kurang lebih seperti itu ya. Nah, jadi itu mungkin teman-teman juga yang harus memperhatikan. Jadi nggak cuma nyarinya, tapi diri kita juga harus diproteksi juga gitu. Kurang Betul. lebih seperti itu sih kalau gambaran ininya sih Bintang untuk dari segi wealth management-nya ya gitu ya. Yes. Ini menarik banget ya, karena ternyata investasinya juga ada investasi yang ke bisnis, ada juga investasinya ke bentuk lain gitu ya. Kalau investasi yang ke bisnis itu contohnya yang seperti apa nih, Mas Daniel? Nah, ini yang teman-teman jual online-ku kan nih dan buka dagang istilah-istilah di Bukalapak gitu ya. Jadi istilahnya kita bilang sektor real lah. Jadi benar-benar kayak buat usaha gitu. Jadi kita misalnya contoh kita investnya itu misalnya ada buka booth makanan misalnya atau buka restoran. Nah, itu kita investasi juga sebenarnya. Kita nanam saham, nanti ada usahanya, nanti kita mengharapkan ada return juga. Nah, itu ke sektor real gitu. Betul. Kesannya belanja, tapi itu sebenarnya investasi untuk pengembangan bisnis ya. Benar Oke. banget. Nah, ini kan Mas Dani tadi udah sempat menyinggung soal investasi gitu. Mungkin boleh jelasin nih sama teman-teman gitu kan tentang investasi itu sendiri gitu. Nah, jadi sebenarnya investasi itu apa sih gitu ya? Nah, ini kalau kita agak sosok canggih gitu ya, kan bahasa Inggrisnya investment gitu ya. Di Indonesia tuh padanan katanya investasi, jadi tetap bingung juga gitu. Cuma kalau yang pengalaman saya sih yang paling mendekati itu kata-katanya menanam gitu. Jadi kita menanam gitu. Investasi kayak menanam, jadi perlu waktu gitu ya. Jadi kalau dari investasi pertama sih ada beberapa item yang kita perlu perhatiin. Jadi pertama yang akan kita tanam uangnya. Jadi ya pasti uangnya ada dulu lah. Kalau nggak ada uangnya, apa yang mau kita invest gitu kan. Jadi ada uangnya, terus ada asetnya. Nanti kita mau invest kemana nih? Kayak tadi ke bisnis atau ke produk investasi gitu ya, produk keuangan gitu atau bentuk lainnya gitu ya. Terus ada waktunya nih. Kita mau berapa lama nih nanti investnya? 5 tahun atau mungkin cuma sebulan, 2 bulan, 1 tahun, 5 tahun atau mungkin sampai 10 tahun ke depan gitu. Itu juga kita harus perhatikan tuh. Kita yang nyamannya itu atau tujuan keuangan kita tuh mau berapa lama gitu. Nah, tujuannya apa ya? Tujuannya pasti mendapatkan keuntungan lah, cuan. Ya. Tapi jangan lupa ada potensi keuntungan, tapi ada juga resikonya. Istilahnya kayak sama lah kayak tadi ya, bisnis aja buka bisnis bisa aja ada resikonya. Misalnya pas buka ternyata lokasinya nggak bagus, terus kurang rame gitu ya. Jadi tetap ada risikonya, tapi ada potensi return. Jadi itu sudah istilahnya
sudah kayak koin lah, dua mata koin lah istilahnya bolak-balik gitu ya. Kurang lebih seperti itu. Betul betul betul. Betul ya, jadi harus berhati-hati juga ya ternyata ya gitu. Kalau misalnya kita mau berinvestasi. Apa nih sarannya Mas Daniel gitu loh? Karena kan sekarang juga Mungkin banyak ya opsi-opsinya gitu biar kita tidak terjebak gitu kan. Nggak kena benar-benar jebakan Batman gitu bikin ya. bikin rame ya, istilahnya udah makin macam-macam, ada yang apa Iya binomo dan loh, sebagainya gitu ya. Jadi bener. udah makin aneh-aneh lah gitu, dan orang karena ada yang medsos itu cenderung kayak tadi ya yang tadi Mas Rey sharing gitu, itu kan dengan di TikTok atau di IG Reels gitu ya, wah ini seru nih, istilahnya invest di sini bisa Ya. dapat, bisa punya Mercy, bisa punya apa, dan akhirnya ikut-ikutan. Nah, cuman kalau saya boleh sharing nih ke teman-teman, ini mungkin teman-teman bisa pakai sampai teman-teman tua atau mungkin nanti buat ke anak juga bisa Ya. nih. Jadi intinya adalah harus, kuncinya adalah nalar. Jadi semua tuh bisa dinilai pakai logika. Jadi jangan pakai emosi. Kalau pakai emosi, oh itu kan ini nih, wah invest di sini dapat, bisa punya Mercy, bisa punya rumah Iya. gede gitu kan ya. Itu langsung emosi terpacu. Jadi kita harus tenang dulu, kita pakai nalar gitu. Istilahnya rule of thumb-nya itu adalah high risk, high return, low risk, low return. Jadi kalau resikonya tinggi, kalau potensi returnnya tinggi, jadi diiming-imingi untungannya gede, itu pasti resikonya juga gede. Itu sudah pasti gitu. Itu udah pasti Nah, ya. udah pasti. Jadi kalau misalnya, tapi kalau kita mau yang resikonya rendah, itu returnnya tuh pasti rendah. Jadi ini sudah pasti nih aturan ini. Mungkin kalau yang di di slide ini yang di bagian hijau ya. Jadi kalau ini high return, low risk, low return. Gitu. Nah ini saya coba share ke teman-teman. Ini yang prinsip utama yang teman-teman harus pegangan. Jadi pokoknya siapapun yang mau investasi, teman-teman bisa pakai matrix ini nih. Gitu. Ya. Nah, selain itu kan ada tuh yang kalau ada yang menawarkan kalau yang di kanan bawah tuh risiko tinggi, return rendah, ya ngapain gitu ya, risikonya tinggi tapi returnnya rendah gitu, kecuali mau beramal gitu ya. Bener. Nah, yang banyak itu adalah yang di kiri atas nih teman-teman. Nah, jadi iming-imingnya tuh returnnya tinggi gitu ya, tapi risikonya rendah. Nah, ini nggak mungkin. Nah, ini yang harus teman-teman hati-hati. Ini biasanya tipu-tipu nih, kaleng-kaleng gitu. Betul. Nah, jadi ya tetap tenangin dulu, jangan nafsu gitu ya. Jadi tenangin dulu, jadi bisa logika kita, bisa nalar kita bisa jalan, dan kita lihat, oh ini risikonya tinggi, ini returnnya tinggi nih, pasti risikonya tinggi. Cuman memang teman-teman nggak tahu aja risikonya itu apa. Nah itu yang harus teman-teman cari gitu. Mantap sekali ya, kita udah dapat prinsip-prinsip keamanan berinvestasi nih. Udahlah, pokoknya kalau ada yang ngiming-ngimingin risikonya rendah, return tinggi, jangan percaya, jangan tertipu, jangan terhasut, jangan terbujuk ya. Karena hukumnya risiko tinggi pasti returnnya tinggi gitu ya. Kalau rendah ya rendah juga, moderat gitu kan. Jadi tipe-tipenya gimana nih teman-teman. Nah, tapi kira-kira kalau dari Commonwealth Bank sendiri, ada nggak sih solusi buat teman-teman biar kita tuh investasinya aman gitu, Mas Daniel? Mungkin sebelum yang Komben punya, saya coba share ke teman-teman ya. Kira-kira kalau tadi kan teman-teman yang sekarang dilakukan investasi ke bisnisnya teman-teman. Iya. Kalau untuk produk investasi, jadi kan kita kerja nyari melakukan bisnis gitu ya setiap hari gitu ya, jualan gitu ya. Itu supaya dapat cuan. Nah, begitu cuannya dapat, cuannya kita suruh kerja juga nih. Kita. Nah, itu kita masukin ke produk investasi. Ini produk investasi yang saya cuma sharing in high level aja gitu ya, kurang lebih secara umum kan biasa ada deposito yang paling aman, pokoknya di bank taruh duit berapa lama nanti dapat bunga gitu ya, itu resikonya paling rendah. Terus ada produk-produk yang banyak itu pasar modal ya, jadi kayak saham, obligasi. Nah itu mungkin yang teman-teman bisa consider juga tuh untuk investasinya ke situ, karena biasanya kalau produk pasar modal itu biasanya kita perhatian yang penting sudah diawasi dan diregulasi oleh OJK. Jadi harusnya sih bisa lebih aman, lebih tenang untuk investasinya. Terus juga bisa ke komoditasnya, belakangan banyak kan kripto ya, cryptocurrency gitu ya. Nah itu sebenarnya risikonya termasuk tinggi tuh kalau cryptocurrency, karena kan istilahnya dalam tanda kutip agak gambling ya sebenarnya ya. Gitu.
Nah, yang dulu sempat booming mungkin 5 sampai 8 tahun lalu properti ya. Ya. Properti, jadi jual properti gitu. Jadi kalau mau beli properti itu hari Jumat kalau mau properti. Karena kalau Senin harga naik gitu kan kalau dulu gitu ya untuk beli properti gitu. Nah, jadi cuma ya itu kalau beli rumah ya pasti nggak liquid lah kapan kita perlu Ya. duit atau kita mau pakai duitnya nggak bisa Betul. langsung cairin. Nah, barang seni ini mungkin nggak terlalu umum sih, mungkin kayak lukisan gitu ya, mungkin kolektor Ya. biasa pakai buat investasi juga gitu. Nah, kalau di Komeng sendiri kita kan sebenarnya lebih kayak bank ya, mungkin kayak banyak juga lah di Indonesia ada bank, ada sekarang tuh ada fintech gitu ya, Ya. aplikasi-aplikasi gitu. Nah, kalau di Commonwealth sendiri kita lebih bentuknya ke bank, jadi ya selain dari sisi produknya juga ada produk ya pasti dari bank ya produk inilah basic perbankan gitu ya, kayak tabungan dan sebagainya, ATM dan sebagainya. Terus juga ada bank insurance itu mungkin sisi yang tadi tuh saya bilang 3 pilar tadi itu buat proteksinya gitu ya. Jadi buat sisi asuransi. Nah, kalau yang ini yang saya kerjakan itu yang di bagian untuk produk-produk investasi. Jadi karena bank itu diawasi ketat gitu ya sama OJK. Jadi kalau bank itu OJK-nya 2 tuh. Jadi OJK-nya perbankan, OJK-nya banking itu ngawasin banknya, tapi OJK pasar modalnya ngawasin juga. Jadi biasanya produk-produk yang memang dijual bank itu udah istilahnya udah lolos seleksi berlapis-lapis lah. Nah itu biasanya sih yang benar-benar umum-umum. Jadi kayak reksadana, kayak obligasi juga biasanya obligasi pemerintah gitu ya yang kita jual, which is kayak yang ada ori, sukuk gitu yang sekarang juga lagi penjualan, kurang lebih seperti itu. Dan biasanya sih kalau bank itu yang misalnya kayak seperti Commonwealth kita nyediain juga nih istilahnya platform digital. Kalau yang di Commonwealth ini ada aplikasi kita namanya Smartwell. Jadi mungkin kepake banget tuh pada saat pandemi ya, pandemi kan orang takut banget ke cabang tuh. Nah jadi keluar-keluar takut ya udah jadi bisa lewat apps lah supaya lebih nggak usah keluar-keluar rumah lah karena risiko virus dan sebagainya. Kurang lebih seperti itu sih kalau yang ada di Komeng Bintang. Oke, Smart Wealth ya namanya. Jadi kita di sana bisa nabung, bisa investasi juga gitu ya, Mas Daniel. Nah, ini nih bentuknya nih ya. Oh, kita bisa lihat portofolio juga ya secara 360 ya. Nah, ini maksudnya jadi gimana nih, Mas semua Daniel? duitnya jadi dari Komeng Smart Wealth ini semua teman-teman saya punya tabungan, punya reksadana, punya obligasi, even punya punya asuransi di Komeng gitu ya. Itu bisa kelihatan semua nih dari sini. Jadi bisa buka satu aplikasi bisa kelihatan semua nih ini ada berapa, ada berapa gitu. Terus kalau mau bukanya juga udah bisa nggak usah ke cabang lah, pokoknya langsung buka aja di situ. Mantap. Canggih banget, canggih banget. Investasi. Canggih banget, di situ sudah ada barcode-nya. Kalau tadi belum pada install gitu ya, buruan nih dicobain langsung. Apa sih, gimana sih serunya berinvestasi gitu ya, dan udah gitu di situ kita bisa ngelihat pemasukan dan pengeluaran kita juga ya di situ ya. Jadi bisa langsung diatur-atur juga, di-post-postin juga nih investasinya nih teman-teman. Silahkan ya. Karena nih tadi kan aku udah bilang kalau nanti teman-teman bisa langsung auto dapat e-wallet Rp100.000 ya. Jangan lupa referralnya adalah Bukalapak. Oke, terakhir mungkin Mas Daniel ada lagi mau disampaikan nih seputar berinvestasi, silakan. Ini mungkin beberapa tips and trick nih buat teman-teman. Buat kalau pada saat mau investasi, gimana sih cara kita berinvestasi supaya aman gitu ya. Jadi yang pertama yang pasti tadi itu ya yang tadi saya tekan, jadi high risk high return, low risk low return. Pokoknya selalu ingat prinsip itu deh kalau misalnya ada yang nawarin oh ini returnnya 50% per tahun dan sebagainya. Nah itu kita harus wah berarti kalau returnnya tinggi risikonya paling tinggi nih. Cuman mungkin orang yang nawarin kita itu nggak disclose risikonya apa. Nah itu kita harus cari tahu gitu. Tapi itu sudah pastilah mutlak istilahnya seperti itu. Nah, lalu ada yang namanya tuh profil risiko. Jadi maksudnya kita itu profil risiko itu apa ya? Jadi gampangnya itu seberapa kuat jantung kita lah, kurang lebih seperti itu. Jadi jantung kita tuh kuatnya seberapa banyak sih? Misalnya kalau kita mau investasi saham, tapi kita sukanya yang konservatif aja, yang aman-aman. Kalau kita investasi saham, begitu harga turun kan jantungnya udah ligduk gitu kan, bisa nggak tidur gitu. Nah, jadi harus disesuaikan sama profil risiko teman-teman juga. Kalau konservatif ya investasi yang konservatif aja gitu, jangan yang memaksain sampai yang high risk gitu. Jadinya jadi nggak nyaman juga gitu ya, nggak bisa tidur kan orang mungkin bisa stres gitu. Siap. Nah, terus kalau yang berikutnya itu
harus ngerti juga nih diinvestasiinnya kemana gitu ya. Jangan kripto nih lagi ngetren ikutan gitu. Tapi harus tahu dulu itu kripto tuh kayak apa sih gitu kan. Setuju. Isinya apaan dan sebagainya gitu kan ya Bintang. Jadi harus tahu juga nih yang diinvestasiinnya itu duitnya tuh kemana. Kayak teman-teman lah, kalau teman-teman misalnya mau ngembangin usaha pasti juga nggak sembarangan, ini ada franchise nih langsung main invest kan. Pasti tahu, di franchise-nya gimana brandingnya gitu, terus yang lain gimana offsetnya oke gak, lokasinya bagus gak dan sebagainya gitu. Jadi intinya harus tahu lah apa yang diinvestasikan kemana dananya. Terus ini yang prinsip klasik ya, diversifikasi. Jadi jangan semuanya dimasukin ke satu keranjang gitu, kayak telur jangan dimasukin ke satu keranjang begitu sih kan, atau pecah semua. Jadi harus dipecah ke beberapa keranjang gitu. Jadi kalau satu keranjangnya misalnya jatuh, ya sisanya kita masih punya. Jadi diversifikasi, istilahnya seperti itu. Jadi bisa macam-macam tuh. Mau produknya yang dibedain juga bisa, ada yang deposito, ada yang aman, ada yang saham juga gitu. Tapi even mungkin tempatnya juga bisa, misalnya mau investasi di bank nih, nah ya udah bisa di bank A, bank B, bank C gitu. Jadi bisa dibedain juga, bisa macam-macam. Intinya disebar lah risikonya gitu. Nah, kalau berikutnya itu investasi itu tidak bisa instan gitu. Jadi mungkin kalau teman-teman pelaku usaha penjual online mungkin akan lebih relate nih kayak gini, karena pelaku bisnis gitu ya, namanya bisnisnya nggak mungkin hari ini beli barang laku semua dan secuan gitu kan. Itu biasanya perlu waktu kan. Nanti ada yang beli, baru ada cuannya, baru kumpul-kumpul. Nah, sama investasi juga kayak gitu tuh. Harus ada butuh waktu lah gitu, dan memang disarankan sih jangka panjang gitu, supaya kalau naik turun nggak stres gitu ya. Misalnya kalau investasi saham ya, jangan yang buat saya minggu depan semua pakai duitnya saya mau taruh saham, begitu turun kita pusing stres. Tapi kalau jangka panjang kan volatilitasnya kan nggak terlalu berasa gitu ya, tahu udah naik jauh gitu, jadi bisa lebih lebih nyaman lah investasinya gitu. Nah ini terus berikutnya, kendalikan emosi dan nafsu kayak tadi ya. Jadi kalau ada yang nawarin, ini di kripto saya bisa investasi sini, saya bisa beli Mercy. Nah itu jangan langsung saya juga mau punya Mercy nih dan sebagainya. Jadi harus tenangin dulu, dikendalikan dulu emosinya gitu. Masuk akal gak? Kenapa dia bisa ini? Jadi harus istilahnya dicari tahu dulu lah, istilahnya detailnya. Sama yang terakhir ini juga salah satu tips klasik juga nih, dollar cost averaging. Jadi kalau teman-teman mau investasi ke macam-macam reksadana atau ke obligasi gitu ya, nah bagusnya itu dollar cost averaging. Maksudnya dollar cost averaging itu istilahnya nyicil lah. Jadi karena market kan naik turun ya, jadi kalau dollar cost averaging itu kayak kita nyicil tiap bulan. Jadi misalnya hari ini tiap bulan saya 1 juta atau 2 juta gitu ya, ya udah di bulan 2 juta market lagi naik, nah begitu market lagi turun bulan depan 2 juta gitu. Jadi bertahap. Nah nanti di rata-rata itu harusnya akan lebih menguntungkan dibanding dengan satu kali gebuk tiba-tiba marketnya turun. Kurang lebih sih seperti itu. Jadi intinya investasi secara bertahap, nyicil lah istilahnya seperti itu. Gitu sih, kurang lebih sih kayak gitu sih Bintang, yang mungkin semoga bisa bermanfaat juga nih buat teman-teman pelapak dan penjual online. Kalau yang dollar cost averaging tadi, Mas Daniel, apa ya? Dollar cost averaging ini? Jadi investasi bertahap gitu. Jadi averaging istilahnya. Baik. Iya. Yang biasa sih yang mungkin yang biasa kita bilang auto debit lah tiap bulan. Jadi investasinya dicicil. Nggak sekali gebuk di depan. Baik, aku pikir nabung dolar. Kita harus cinta rupiah. Betul, cinta rupiah dong. Harus cinta rupiah ya. Oke, itu adalah istilah ya. Baik. Aduh, materinya daging wagyu banget nih tentang investasi, sangat menarik dan selalu menarik kalau kita ngomongin soal investasi gitu ya. Mas Daniel ini kayaknya sih harusnya sih 25 SKS ya kalau di kuliah ya. Kayaknya kalau 30 menit nggak cukup. Tapi jangan khawatir teman-teman, karena kita kan akan menjawab pertanyaan dari teman-teman yang nanti ditujukan kepada Mas Daniel ya. Terima kasih banget Mas Daniel buat sharing-sharingnya. Untuk teman-teman yang pengen mulai berinvestasi, silakan langsung aja download aplikasi Combank Smart Wallet di Google Play Store atau juga di App Store masing-masing ya. Dan aku mau ngingetin sekali lagi untuk yang mau dapetin saldo dana dengan total 2 juta rupiah untuk 10 orang pemenang, masing-masing akan dapat 200.000. Caranya gampang, silakan
Klik banner yuk isi tesnya dan dapetin saldo dana Rp2 juta di Microset. Silakan diisi identitasnya dan juga nomor telepon yang terhubung dengan Dana. Dan silakan pilih post test di kategori tes gitu ya. Karena akan ada 10 orang pertama nih teman-teman yang akan mendapatkan saldo Dana masing-masing 200.000 US dollar. Enggak dong, rupiah. Harus cinta rupiah kata Mas Daniel ya. Baik, kalau begitu langsung aja kita masuk ke sesi tanya jawab nih. Mas Daniel, ya, aku akan mengundang Mas Reynaldi kembali untuk ada di panggung virtual kita karena kita sudah ada, ya lumayan ya pertanyaan, ada 2.560 pertanyaan. Kita mungkin bisa kelar sampai hari Minggu ya. Terima kasih loh yang udah bertanya, yang udah lewat Slido. Mungkin aku akan bacain dulu pertanyaan ditujukan untuk Mas Re. Oke, sudah siap Mas Re untuk menjawab pertanyaan yang beranak pinak ini? Siap dong. Dari Tante Puput Trisnawati, sebaiknya kalau bikin video reels itu berapa menit sih? Apakah ada jam-jam tertentu nih untuk posting konten? Baik, terima kasih Mbak Puput, pertanyaannya cakep banget. Iya. Boleh langsung dijawab nih? Oke, mantap nih. Kak Ray, François. Jadi kalau dari aku durasi itu sebenarnya kita harus explore juga nih, kita harus eksperimentasi buat konten yang kita bikin tuh paling bagus durasinya berapa sih? Coba bikin durasi yang kayak 0 sampai 15 detik, terus 15 sampai 30 detik, dan bikin juga yang panjang 1 menitan atau bahkan 1 menit setengah. Dan kita lihat nih, kita coba sebanyak-banyaknya dan lihat orang tuh lebih suka sama konten kita yang kayak gimana. Karena mungkin contohnya di pembawaan aku, orang tuh ternyata suka yang semenit lebih, jadi semenit yang 90 detik, yang gitu-gitu ternyata orang suka. Tapi ada beberapa kreator yang ternyata bagusnya tuh dia kalau bikin 9 detikan aja, atau 10 detikan, atau 15 detikan. Jadi kita harus explore sendiri sih, mau durasinya tuh paling pas kayak gimana sih buat gaya kita gitu. Dan kalau buat jam posting itu, lebih baik ngikutin jam audiens kita paling aktif aja. Biasanya sih setelah jam pulang kerja ya, sekitar jam 5, 6, 7 sore, pas orang-orang udah nyantai. Gitu sih. Pas lagi commute gitu ya, di MRT atau di mana. Oke, siap. Berarti di atas jam-jam yang santuy gitu ya. Iya. Oke. Nah, ini aku mau jawab pertanyaan. Bukan aku dong yang jawab pertanyaannya, tolong. Oke, semoga tadi terjawab ya, Tante Puput pertanyaannya. Aku juga mau ke pertanyaan dari Om Jimmy ya. Ini masih untuk Mas Reynaldi, François. Oke, coba kita cek dulu di sini. Pertanyaannya adalah, Mas Reynaldi tadi kan nyampein tentang mindset kreator. Wah, nyimak nih Om Jimmy ya. Waktu kita bikin konten, kita memposisikan sebagai owner atau sebagai brand jualan sih? Nah, oke. Bisa. Pertanyaannya. Itu juga harus dicoba-coba sih kalau kata aku. Jadi bisa juga kita pakai langsung sebagai kayak ownernya. Jadi kayak ceritain langsung sebagai owner kayak gimana sih ceritanya ngebangun brand ini gitu. Tapi bisa juga si brand ini punya karakter dia sendiri juga. Jadi si brandingan dia sendiri juga gitu, suara dia sendiri juga yang berbeda di sosial media. Kalau kata aku dicoba-coba dulu aja. Mungkin bisa lebih gampang kalau nge-share-nya sebagai owner sekaligus brandnya aja kali ya, sebagai ownernya kali ya. Itu lebih gampang ya natural buat orang-orang. Cuman kalau bisa dicoba-cobain, mending coba-cobain aja sih. Karena tiap orang beda-beda, kayak lo harus tahu mana yang paling works buat diri lo sendiri gitu sih. Betul, harus banyak trial and error ya, nggak apa-apa. Oke. Terima kasih jawabannya, semoga cukup menjawab ya Om Jimmy. Sekarang kita ke pertanyaan untuk Mas Daniel nih, udah ada dari Tante Hana gitu ya. Mas Daniel, gimana sih tips memilih investasi buat mahasiswa yang mau buka usaha gitu ya? Waduh, mau buka usaha terus mau investasi pula ya? Oke, apakah ada investasi yang cocok untuk mahasiswa yang bisa ditargetkan dalam jangka panjang? Silakan, Mas Daniel, gimana nih kira-kira? Kalau untuk investasi untuk mahasiswa, yang pasti kan satu kita harus tahu dulu nih kita kapasitasnya atau kemampuannya tuh bisa berapa nih dana dari alokasi dana kita punya yang akan diinvestasikan. Nah dari situ tuh baru tuh kan kita dapatlah porsinya
sejumlah dana yang kita bisa investasikan, misalnya senyamannya gitu ya. Apalagi tadi dibilangnya mau buka usaha juga gitu kan. Nah itu ada pos-posnya tuh. Nah kedua, balik lagi tergantung yang tadi saya bilang profil risikonya. Jadi karakteristiknya kita tuh atau kekuatan jantungnya kita tuh seberapa kuat gitu. Jadi apakah kalau jangka panjang misalnya saham kalau misalnya naik turun itu kita santai aja ngelihatnya, atau ternyata kalau kita nggak bisa tuh, oh ternyata minus nih, duit kita berkurang, itu langsung cenut gitu kan. Nah itu nanti baru dari situ bisa kelihatan tuh. Nah cuman kalau untuk mahasiswa yang paling disarankan itu yang tadi tuh dollar cost averaging. Jadi karena mungkin dari income-nya karena tadi ya berusaha juga gitu, kemungkinan sebagian besar juga buat usaha juga. Nah, jadi yang porsi yang diinvestasikan itu mungkin nggak terlalu besar gitu ya dari total dana yang dipunya, makanya disarankan untuk tetap gitu. Jadi tiap bulan yang penting disiplin investasinya, terus sampai jangka panjang itu harusnya sih akan tumbuh dengan sendirinya gitu. Oke, tetap bersabar dengan prosesnya lah ya, Tante Hana. Betul. Terima kasih Mas Daniel jawabannya. Sekarang kita ke pertanyaan Kartika lagi, yang ini untuk Mas Daniel ya. Investasi apa sih yang harus dipilih untuk pemula nih biar tidak ada kerugian atau high risk? Berarti ini tipe-tipenya yang moderat ya, nggak mau high risk ya. Jadi kamu low risk aja. Nah, dan berapa persentase yang harus disisihkan untuk berinvestasi? Terima kasih loh Tante Kartika, pertanyaannya bagus banget. Jadi ini Mas Daniel, investasi apa sih yang harus dipilih untuk pemula biar nggak rugi-rugi amat gitu ya, dan berapa persentasenya yang disisihkan untuk investasi? Silakan Mas Daniel. Ya, kalau untuk pemula yang disarankan itu adalah pasti yang paling aman dulu nih, supaya kita sambil pelan-pelan ngetes kekuatan jantung kita seberapa kuat gitu. Jadi mungkin antara lain yang paling aman-aman itu satu ya pasti ya deposito gitu ya, atau kalau mau ke instrumen investasi misalnya reksadana kan juga macam-macam ya isinya. Ada yang besar uang, ada yang besar uang tuh isinya kurang lebih deposito dan obligasi, tapi yang tenor pendek yang aman gitu. Jadi itu harganya naik turun lah, naik terus, tapi ya itu karena resikonya rendah ya naiknya juga pelan-pelan. Ya. Nah itu juga bisa yang reksadana besar uang, atau kalau misalnya mau yang agak jangka panjang dikit gitu ya, pemerintah tuh ada juga suka nerbitin obligasi retail gitu ya. Nah itu juga ada yang ada proteksi pokoknya, jadi istilahnya nggak bisa rugi lah, cuma memang dia akan di-lock nih selama kurang lebih 1 tahun atau 2 tahun gitu, tergantung obligasinya. Nah itu juga bisa tuh, karena diterima pasti, terus kuponnya pasti, dijamin pemerintah juga kan, istilahnya pemerintah Indonesia istilahnya ya pasti bisa bayar lah gitu istilahnya kalau untuk nerbitin obligasi. Nah itu juga bisa tuh jadiin pilihan juga ya untuk investasi, terutama untuk bagi yang baru mau mulai belajar investasi. Nah, kalau berapa persen yang diinvestasikan, nah itu sebenarnya balik lagi tuh dari income atau pendapatan yang didapat, itu kan pasti ada pos-pos dulu. Nah, yang pasti harus dilihat dulu nih berapa dana darurat itu yang harus dipakai dari income yang didapat gitu ya. Nah, lalu kalau misalnya itu sudah, terus ada pengeluaran per bulan juga gitu kan, pengeluaran kita kan udah pasti lah, itu kan udah pasti cicilan atau misalnya buat ya makan dan sebagainya gitu ya, itu sudah ada posnya. Nah baru sisanya yang idle atau yang nganggur itu baru kita pakai buat investasi ya. Memang sih kalau bisa diupayakan minimum 30% kalau bisa. Tapi kalau tidak bisa ya tidak, masing-masing bisa sesuaikan juga ke kemampuannya. Misalnya, oke, karena saya lagi banyak kebutuhan nih, lagi ada cicilan iPhone baru dan sebagainya, ya udah mungkin 20% atau 10% pun nggak masalah. Yang penting ada dari porsi income-nya yang dimasukin ke investasi. Gitu. Oke, siap. Selamat dipraktekin ya ininya, persentasenya Tante Kartika. Terima kasih Mas Daniel. Sekarang kita ke Mas Ray dulu nih. Ada satu pertanyaan dari Ragil Andika. Kak, apakah menggunakan tagar pada TikTok itu pengaruh nggak sih bikin video kita banyak diminati banyak orang? Nah, ini yang banyak menjadi pertanyaan orang-orang juga ya. Tagar atau hashtag itu tuh ngaruh nggak sih sebenarnya? Kalau kata aku mending pakai aja. Jadi nanti tagar atau hashtag itu kita pakai untuk kasih tahu ke robot TikTok, ke algoritma TikTok, kalau ini nih kita tolong bikin si video kita tuh viral untuk orang-orang kayak gini nih.
Jadi mendingan pakai aja sekitar 5 tagar lah, 5 hashtag. Jadi pakai hashtagnya juga yang sesuai sama produk kita aja. Kalau misalnya kita itu produknya misalnya apa ya, kayak alat-alat kesehatan. Jadi pakai hashtag kesehatan, hashtag sehat, hashtag hidup sehat, hashtag gaya hidup sehat gitu-gitu. Jadi hashtag healthy misalnya. Jadi kayak kalau bisa kita pakai hashtag itu yang sesuai juga sama produk kita tuh mau jual apa, atau niche kita tuh apa, topiknya tuh apa. Terus pakai topik yang sesuai supaya robot TikTok tuh istilahnya jadi tahu, oh tolong berarti orang-orang yang kayak gini nih yang bakal suka konten yang kayak gini gitu sih. Sebenarnya itu saran dari aku kayak gitu. Oke, baik. Harus banyak atau sedikit? Atau tidak Saran perlu dari aku, banyak-banyak? mending jangan lebih dari 5, karena kalau lebih dari 5, nanti captionnya kita kepanjangan sama hashtag. Jadi kalau mau kita pilih sekitar 5 aja sih. 5 aja, dan itu semuanya satu nada ya, jangan hashtag alat Iya. kesehatan, hashtag makeup artist Jogja. Oh, nggak nyambung ya, jauh Iya. kakak. Oh. Oke. Satu pertanyaan terakhir ini untuk Mas Daniel dari Om Ahmad. Kalau di aplikasi Kombank Smart Wealth, apakah bisa beli saham juga? Wah, kalau tadi Tante Kartika moderat, yang ini kayaknya agresif ya, maunya main saham ya. Kalau di Kombank Smart Wealth ini sekarang tidak bisa. Jadi memang kalau regulasinya, kalau sekarang itu dari OJK, bank itu tidak bisa untuk jual beli saham. Gitu, Bintang. Jadi kalau saham memang istilahnya saya udah lapuknya bagian perusahaan sekuritas lah gitu. Jadi biar bagi-bagi. Ya, gitu. Baik. Jadi seperti itu. Siap. Oke, sebenarnya pertanyaannya sudah habis nih, teman-teman pelapak dan para penjual online. Terima kasih banget untuk yang sudah berpartisipasi bertanya dengan pertanyaan yang keren-keren semuanya. Dan tapi juga yang nggak kalah pentingnya, aku juga mau berterima kasih kepada para speakers kita yang super kece malam hari ini. Ada Mas Daniel, ada Mas Ray juga, buat sharing-sharingnya sangat bermanfaat banget. Kalau kayak ini kan biasanya katanya sarang hehe, tapi ini cuan dong, cuan. Jadi mudah-mudahan dari sharingnya Mas Ray, teman-teman bisa bikin konten yang menghasilkan cuan, yang endingnya cuannya bisa diputar lagi untuk berinvestasi bisnis atau juga ke investasi bentuk lainnya yang tadi udah dibagi sama Mas Daniel juga. Sekali lagi terima kasih untuk Mas Renaldi Francois, content creator dan juga marketing enthusiast, juga Mas Daniel Arifin, VP Investment Business Debt Head Commonwealth Bank. Oke. Mantap sekali teman-teman. Thank you ya. Thank you. Jangan kemana-mana dulu teman-teman pelapak dan juga para penjual online, karena di sini aku mau ada pengundian giveaway 1 unit Xiaomi Redmi 10 ya. Jadi untuk yang belum tahu atau tadi sempat kelewatan baru join di tengah-tengah, di sini komunitas Bukalapak dan juga Commonwealth Bank mau bagi-bagi hadiah 1 unit Xiaomi Redmi 10 gitu ya. Dan ini syaratnya tadi udah kita unggah sebelum pelaksanaan webinar Sri Kandi lewat Instagram @pelapak_bukalapak. Jadi harusnya sih bisa ya join ya. Silakan follow dulu Instagramnya @pelapak_bukalapak. Oke. Nah, ini untuk sesi pengundiannya akan dilakukan dengan spin wheel. Jadi kita akan putar-putar gitu ya, nama yang valid untuk mengikuti syarat dan juga ketentuan dari giveaway ini. Dan untuk nama yang muncul hanya 1 nama aja sebagai pemenang dan berhak mendapatkan 1 unit Xiaomi Redmi 10 ya. Untuk itu kita langsung putarkan spin wheel-nya. Ini dia, kita mulai ya. 1, 2, 3. Spin. Berdoa dulu teman-teman pelapak dan para penjual online. Siapa tahu nama kamu yang muncul di situ ya. Coba kita lihat nama siapa yang muncul. Wah, ada Om Agus Arianto. Asik. Pasti doanya kenceng banget ya. Dari kemarin. Selamat Om Agus Arianto yang udah mendapatkan 1 unit Xiaomi Redmi 10 ya. Nanti dari pihak Bukalapak akan menghubungi secara langsung untuk mekanisme pengiriman hadiahnya. Dan sekali lagi selamat untuk kamu yang menang pre-event webinar Sri Kandi Bukalapak dan Bank Commonwealth ya. Dan aku sebelum bye-bye sama semuanya pengen nanya dulu nih pesan-pesan dari para speakers kita ya. Mungkin boleh kasih closing remarks masing-masing dari Mas Daniel dan juga Mas Ray. Mungkin boleh dari Mas Ray dulu, habis itu kita ke Mas Daniel. Silakan. Closing remark ya. Kalau dari aku buat bikin konten TikTok itu kalau bisa cobain sebanyak-banyaknya, apalagi kalau kalian punya banyak ide-ide gila, langsung aja eksplorasi
dan cobain semua ide-ide dan konten-konten kalian, karena kalian nggak akan pernah tahu mana yang paling works kalau kalian nggak mencoba. Dan mungkin closing dari aku adalah semangat dan good luck dalam semua yang kalian kerjain, tapi ingat juga jika semua doa dikabulkan, nanti manusia lupa yang namanya berusaha. Jadi itu. Menarik sekali. Oke, terima kasih Mas Rey untuk closing remarks-nya. Dari Mas Daniel, silakan. Kalau dari saya mungkin pertama mungkin investasi itu penting ya. Jadi jangan sampai enggak gitu, bayar pun sedikit, yang penting bisa, yang penting dimulai. Yang kedua untuk investasi selalu ingat high risk high return, low risk low return. Jadi aturannya seperti itu. Dan selalu utamakan nalar dan redakan emosi sebelum berinvestasi. Yeay, mantap banget loh buat reminder-remindernya ini dari Mas Daniel. Mudah-mudahan tidak terjebak ya dengan jebakan Batman ya teman-teman, tapi justru malah cuan juga dengan investasinya. Mantap sekali. Terima kasih Mas Daniel dan juga Mas Rey, inspirasinya untuk malam hari ini. Untuk pemenang, ya terima kasih. Untuk teman-teman pemenang saldo dana masing-masing Rp200.000 ini akan aku umumkan dan dihubungin langsung nanti ya sama pihak Bukalapak, bukan aku ya. Nanti yang umumin adalah teman-teman dari Bukalapak. Jadi kalau misalnya kamu terpilih pasti akan dihubungi kok yang dapat hadiah Rp200.000 itu ya. Mudah-mudahan kamu salah satunya. Oke. Nah, terima kasih sekali lagi untuk para pembicara dan juga teman-teman yang sudah hadir secara virtual malam hari ini di webinar Sri Kandi. Aduh, senang banget ya. Ada Mas Renaldi dan juga Mas Daniel yang udah sharing informasi menarik, dan mudah-mudahan teman-teman langsung pada praktek ya. Praktek kontennya di Reels dan TikTok dan juga praktek investasinya ya bersama Commonwealth Bank. Oke. Semoga kita bisa ketemu lagi di webinar Sri Kandi Komunitas Bukalapak yang selanjutnya. Dan aku Bintang Cahya mau pamit undur diri dulu gitu ya. Pergi ke Irian, Lia Cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Mohon maaf untuk segala kekurangan. Ingat, komunitas Bukalapak nambah ilmunya, laris jualannya. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat semuanya. Bye-bye. Hai, aku Super Seller Man. Aku mau kasih tips cuan biar kamu bisa jadi pelabak jagoan. Dengan siasat yang aku punya, transaksi kamu bisa naik berkali-kali lipat. Terima kasih Mas Daniel dan Mas Rey. Sukses semuanya. Selamat malam, selamat beristirahat. Mas Rey, thank you so much, sukses semuanya. Mas Daniel titip salam buat Mas Aryo, masih di Commonwealth kan? Iya, masih. Oke. Siap kalau gitu. Terima kasih Kakak Dev juga dari Komunitas Bukalapak. Terima kasih ya. Bye-bye. Thank you.